motivasi dari eh, apa namanya tamu kita pada pagi hari ini. Nanti tolong persiapkan sebanyak-banyaknya pertanyaan, ya. Boleh pertanyaannya di chat ke apa namanya ke Mr. Andi, ke host atau ke co-host, boleh silahkan. Jadi nanti kami akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan kalian, ya, karena Mr. Andi juga melihat siswa di SMP Tunas Daud ataupun SMA banyak yang mulai berwirausaha, ya, banyak mulai berwirausaha, ya. Tetapi tamu kita yang kali ini berwirausaha dari sebuah hobi. Ya, itu paling bagus sebenarnya. Nah, strateginya seperti apa? Kita akan segera mulai. Kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai segala sesuatunya. Mr. Andi akan pimpin. Nanti durasi kita kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Kita akan banyak tanya jawab, ya. Nanti Mr. Andi akan pandu kegiatan kita hari ini. Mohon kalian proaktif, ya, sekalipun tidak mengaktifkan kamera. Saya berharap kalian ada di depan komputer kalian atau handphone kalian atau tab iPad untuk fokus mengikuti kegiatan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bertemu kembali dalam sesi kegiatan pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Biarlah motivasi yang akan diberikan oleh Klo pada pagi hari ini menjadi semangat buat kami memulai sebuah usaha di kala kami harus menempuh pendidikan, dan biarlah strategi-strategi khusus dari Klo nantinya bisa mendorong kami untuk berani melangkah dalam berwirausaha dari sejak muda atau sejak dini ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nah sebentar Mr. Andi akan langsung saja memberikan waktunya untuk Klorinda sharing. Jadi kalian sekali lagi Mr. Andi sampaikan buat kalian yang ingin bertanya, tidak usah menunggu sesi tanya jawab, nanti langsung saja kalian bisa mengetik di kolom chat untuk pertanyaan kalian. Oke, Mr. Andi berikan waktu sepenuhnya untuk Klo bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan. Mungkin ada sedikit kendala, tunggu ya. Oke, silakan Klo. Halo, masuk Ya, masuk Mister. ya, sudah kedengaran. Ya, ya Oke. pagi semua. Saya Florinda dari angkatan ke-7. Hari ini saya pengen sharing aja sih ke apa Adik-adik bisnis ya. saya lah gitu. Agak adik-adik ya Maaf Klo ya ya. grogi Mister. Apa namanya? Ya awal nih saya mulai bisnis dari umur kelupa ya. Saya kayaknya dari umur 12. Iya, 12 tahun Kira-kira betul. SMP kelas 2 kayaknya ya Mister ya. Iya, betul SMP kelas 2 Klo. Awal kalau sebenarnya sih dari kecil memang suka dagang, apapun yang bisa didagangin saya dagangin dari kecil lah, entah jelly lah, apalah segala macam. Bahkan saya disuruh kakak saya jualan kuenya dia keliling rumah, habis itu dengan imbalan nanti saya dapat ikan gitu. Namanya kalau orang dapat sesuatu kan pasti seru banget kan itu. Betul. Habis itu tapi dari kecil memang saya suka hewan. Pokoknya hewan apapun yang berbulu pasti saya pelihara gitu, yang aneh-aneh gitu. Bahkan cicak pun kalau bisa saya tangkap itu. Aduh, terus apa ya? Tapi ya awal mula hobi itu kan saya nggak bisa, ternyata punya alergi sama binatang. Jadi kalau buat orang yang alergi sebenarnya sih kalau bisa jangan dihindari. Tapi yang nggak tahu sih tergantung kekebalan tubuh orang kan. Jadi kalau saya kena hewan berbulu di bibir ini bengkak semua. Jadi mulai kering gatal gitu. Itu bisa lumayan lama dan itu kan harus dibuang.
tapi tetap saya pasti pelihara lagi. Walaupun mama udah bilang enggak, tapi tetap saya pelihara. Iya Nah, udah iya iya. gitu saya juga pelihara anjing itu awal juga minta terus sih. Dulu pernah pelihara tapi malah dibalikin karena ngapain sih pelihara anjing gitu. Habis itu ya tetap akhirnya saya minta karena saya kan anak terakhir terus umur ada jauh sama yang kakak-kakaknya kan jauh. Jadi saya ngerasa selalu sendiri gitu, nggak ada teman main apa. Ya teman sekolah ada, cuman beda lah di rumah kan. Di rumah kan bisa kalau kalian kakak adik jarak umur dekat kan enak. Mau diajak Betul. berantem bisa, mau diajak bercanda bisa. Iya, betul Nah, kan betul kayak betul. kayak 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 gitu kan. Apa namanya? Akhirnya dibelikanlah anjing. Awal 1 ekor dulu, itu jenisnya beagle. Jenis beagle, tapi kok akhirnya ketagihan beli anjing. Akhirnya beli lagi, cari temennya jantan. Nah, dapat jantan, pokoknya apa yang pengen dibeli, dibeli gitu. Tapi ya carinya pasti yang awal murah-murah karena itu waktu itu tidak ngerti. Kalau orang hobi kan ya baru pertama kali biasanya kan pasti cari yang murah-murah dulu gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya setelah 1 tahun pelihara, kawinlah dia. Habis menikah, habis kawin kan beranak. Kan nggak mungkin pelihara semua karena terbatas, maksudnya ukuran rumah lah tidak memadai, akhirnya dicoba dijual. Tapi ya awal mula breeding itu ya tidak semulus yang dipikirkan gitu. Karena kan kalau kita ternak hewan itu kan berurusan dengan makhluk hidup. Jadi ya sebenarnya ini hobi bisnis tapi beresiko gitu karena kita urusannya sama makhluk hidup. Nah, awal breeding yang jadi itu kan yang beranak kan 3 ekor. Satu saya pelihara, terus 2-nya laku, tapi itu ya lumayan lama lakunya karena kan orang belum kenal, belum apa. Kita kan masih berusaha memperkenalkan diri. Ya kalau untuk memulai bisnis sih ya awal memperkenalkan diri lah gitu atau rajin iklan gitu. Terus kalau awal itu sih anjing sakit dulu sih itu. Maksudnya anakannya sakit makanya agak lama dan itu kan kita juga belum ngerti karena baru pertama. Kalau anjing kan mesti divaksin, dikasih obat cacing dan lain-lain. Sedangkan waktu itu kan dia namanya anak masih umur 12 tahun kan belum tahu kan. Masih kecil lah gitu. Nah, tapi dari itu saya tetap belajar, tetap berusaha belajar gitu. Tapi yang nggak semudah juga yang dipikirkan karena untuk pemain yang sudah terjun di dunia bisnis hewan ini, ya kan namanya kalau muncul orang baru itu kan rasanya pasti iri itu ada gitu loh. Jadi ya awal ya pasti dimusuhin dulu dan sebagainya gitu. Ya entah dihujat atau apa, itu sih benar-benar biasa sekali untuk bisnis ya. Karena saya juga lihat sekarang teman-teman saya juga yang baru juga ternyata pada digituin gitu. Mereka tidak siap untuk menerima kompetitor baru. Tapi kalian nggak usah khawatir. Pokoknya apa yang menurut kalian kalian bisa di sana tetap dijalanin aja. Jangan mikirin kata orang karena yang jalanin hidup itu kalian sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi tetap kalian mau orang bilang apa tetap jalanin aja gitu loh. Ya perjalanan panjang sampai akhirnya ya orang mulai kenal, ya akhirnya nanti orang baik itu bakal datang sendiri gitu loh ke kita. Nggak usah mikirin, nanti temennya siapa ya, apa ya, segala macam. Kalau ada orang satu frekuensi sama kalian, itu udah pasti, kalian pasti kenal. Maksudnya kenal bisa jadi teman baik, kenal deket gitu. Tapi dari bisnis juga kalian bisa kenal orang, sifat-sifat orang tuh kayak apa, segala macam gitu. Entah ada yang jahat, entah ada yang baik, itu nanti kalian pelajari pelan-pelan gitu. Pada saatnya nanti kalau kayak sekarang ini, saya sekali lihat orang aja, langsung tahu, ini tipe orang yang harus digimanain gitu. Terus apalagi ya, ya macam-macam sih kalau orang gitu. Tapi kalau kayak dari hobi ini kan dari anjing jadinya kan merembet. Kira-kira anjing butuh apa gitu. Dia kan butuh makan, butuh mainan dan sebagainya dan pelan-pelan dari anjing saya bisa buka pet shop gitu. Saya buka pet shop itu umur 20 tahun lalu. Itu pet shop pertama saya. Nah,
Kalau saya dari awal memang hanya modal anjing itu aja dari orang tua saya, benar-benar tidak ada modal kayak modal toko itu benar-benar ya murni gitu pribadi kan pelan-pelan walaupun ada bantuan kakak ya itu kan ya bantuan tapi kan tetap kita harus kembalikan gitu. Nah, akhirnya ya buka lah sekarang toko ini gitu. Ya itu sih kira-kira ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau ini tapi ya apapun yang jadi hobi kalian pasti bisa jadi bisnis kok karena setiap hobi itu bisnis gitu kayak misalkan apa ya pokoknya dagang gitu atau kalian bisa buat sesuatu kadang di dunia bisnis ini ada dua tipe orang kalau misalkan kayak saya karena saya tahu kekurangan saya di mana gitu loh misalkan saya tidak bisa bikin sesuatu. Saya bukan orang yang bisa bikin kerajinan gitu. Saya cuma bisa berdagang. Saya cuma bisa dagang gitu. Tapi kalau misalkan ada kalian yang bisnisnya di jasa, belum tentu kalian bisa balik ke berjualan gitu loh. Kalau kayak jasa kan misalkan banyak ya kayak wedding organizer itu kan jasa. Terus bikin bunga, misalkan bikin karangan bunga atau bahkan kalau misalkan kalian bisa kayak apa tuh namanya kaligrafi ya Mister yang nulis-nulis itu loh. Iya betul betul betul. Ada anak Tunas Daud yang bikinin kakak saya itu undangan benar-benar murni dari tulisan tangan dia. Aduh, tapi saya lupa siapa kade namanya. Ada satu cewek kok Mister. Kayaknya dia baru naik SMA deh. Oh iya. Itu aduh, siapa kade namanya? Padahal saya kenal, tapi siapa saya lupa. Tapi salah satunya anak Tunas Daud kok itu. Saya juga nggak nyangka kok kakak saya bisa kenal dia gitu. Iya iya Nah, iya. terus kalau bisnis itu ya paling penting adalah perbanyak teman. Karena dari teman kalau terus sama kalian harus bangun kepercayaan untuk teman-teman kalian gitu loh. Dari skill kalian gitu apa namanya? Bisa jadi rekomendasi buat temenmu, bisa ngomong dari mulut ke mulut. Kadang ya nggak cuma iklan aja, karena kalau iklan nih misalkan kalian iklanin jasa gitu, belum tentu orang percaya gitu loh. Nah kalau yang bikin orang percaya itu kan kadang dari mulut teman gitu. Dari mulut teman bisa bilang, si ini kerjainnya bagus gitu loh. Misalkan dia bikin bunga ya bloom box lah gitu. Oh ini bikin bunga bagus gitu. Atau enggak, tapi ya walaupun harga misalkan, harga rada tinggi tapi dia bagus gitu. Nah kalau soal harga nih di bisnis saya sarannya sih jangan pernah buat jatuhin harga sih. Maksudnya ngerusak harga gitu loh. Karena setiap orang punya rezeki gitu. Orang punya rezeki itu udah Tuhan dah yang ngatur gitu. Kalau misalkan kalian takut saingan, jangan pernah takut saingan. Karena di dunia ini manusia itu banyak pol. Kayak saya jualan anjing. Itu kan macam-macam anjing, tapi setiap orang pasti punya sesuatu yang mencolok gitu loh. Punya ciri khasnya masing-masing gitu. Kayak misalkan saya ini kan ternak, tapi saya ternaknya beagle, anjing beagle gitu. Jadi kalau saya kemanapun saya, orang udah tahu, oh saya ini ternaknya beagle. Kayak nama saya kalau di media sosial sih orang udah tahu Florinda Beagle Bali gitu. Ya kan jadinya orang tahu, oh ya ini si Florinda yang jual beagle. Pokoknya kalian bikin nama, pokoknya bikin ciri khas masing dari diri sendiri yang bisa orang kenalin gitu loh. Bahwa kalian itu unik, pribadi masing-masing itu unik gitu loh. Jadi kan orang lebih gampang inget gitu. Terus apalagi ya? Oke, Klo, mungkin Mr. Andi potong dulu ya. Mr. Andi potong dulu sedikit mungkin, Klo. Tadi kan masih apa namanya, Klo langsung menyampaikan keseluruhan nih tentang usaha ya. Nah mungkin Mr. Andi salah sedikit, Klo, untuk membantu adik-adik semuanya ya yang ada sekarang kan posisinya kan ini kan SMP nih, Klo, SMP kelas 9 ya. Jadi bentar lagi mereka mau naik ke SMA nih. Nah, Klo kan tadi kan memulai usaha ini awalnya dari hobi ya.
dari kesukaan atau kecintaan tentang hewan yaitu anjing. Nah, sekarang mungkin Mr. Andi, Klo bisa sharing dulu dong bagaimana cara membagi waktu pada waktu Klo SMP atau usia 12 tahun itu, maksudnya bagaimana cara membagi waktu antara sekolah dengan hobi atau usaha yang mulai dirintis itu? Bagaimana mungkin ada tips atau trik yang bisa Klo bagikan kepada adik-adik mungkin? Membagi Ya. waktu ya. Ya kalau misalkan membagi waktu ya kita kan sekolah dari pagi sampai siang ya. Tapi kan di sela-sela, maksudnya kalau bisnisnya nih. Iya, betul. Oh, kalau misalkan istirahat, kadang kalau istirahat pertama kan paling ya kita makan kan, tapi kan istirahat kan dapat 2 kali kan. Iya, betul. Nah, di istirahat kedua ya bisa kita pantau gitu bisnisnya misalkan, atau kita ada waktu tuh 30 menit ya benar-benar manfaatin waktu sebaik-baik mungkin, entah balesin orang atau kita ngiklan gitu. Dan ya apa namanya, kita juga harus bilang, ya walaupun misalkan umur nih, soal umur, saya sih sebenarnya sih rada sensitif ya kalau ngomongin umur, karena biasanya kalau orang tahu umur kita, kebanyakan orang itu ya, tapi saya nggak bilang semua, mereka rata-rata merendahkan kita karena kita masih anak kecil gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi saya lebih baik kan menutup gitu. Ya paling saya bisa mungkin bisa pas di iklan tuh bisa nulis jam berapa bisa bales gitu. Iya, iya. Atau kalau WhatsApp sekarang kan ada tuh apa away message itu loh, yang Iya, iya. auto text itu Mister. Iya, 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 Nah, iya, itu iya. kan bisa dipakai. Jadi kan orang bisa baca dulu, oh iya nih orang bisa balasnya jam sekian 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 sekian, atau kan itu kan bisa diatur tuh jamnya. Terus ya udah, nanti kan pulang sekolah. Pulang sekolah ya kalau kalian ada les ya les dulu. Kalau saya kan nggak les. Les tapi nggak setiap hari gitu loh. Iya, 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 iya. Itu ya kan sisanya masih ada waktu. Ya kerjain dulu apa urusan sekolah, baru kerjain bisnis gitu. Kan sampai malam gitu. Ya Betul, paling dari betul. jam berapa ya, jam 5 gitulah. Saya kan nyampe sekolah tuh lumayan jauh, sekolah saya sih lumayan jauh sih. Jadi Iya. dari jam berapa ya pulang ya? 2:30 ya? Jam 2:30. Setengah 2:30. tiga saya nyampe rumah itu kisaran 4:30. Kenapa? Karena saya Hmm. ikut antar jemput. Iya, betul. Nah, saat antar jemput itu kan ada waktu lagi tuh. Nah, itu kan bisa dipakai juga buat ngiklan atau apa. Pada intinya sih kalau untuk ini sih ya iklan sih gitu. Iya, 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 iya. Oke, thank you, Klo. Ya, jadi anak-anak tadi sudah ya diberikan sedikit tips ya dari Cece Klo. Jadi apa namanya, sebenarnya tidak ada alasan ya. Sebenarnya tidak ada alasan untuk yang namanya kita berwirausaha di saat kita sedang menempuh pendidikan sebenarnya. Tetapi tetap prioritas sebagai seorang siswa itu kan tetap belajar ya. Nah, tapi kan zaman sekarang ya kan zaman sekarang kalau kita terus belajar terus tidak mau mulai segala sesuatu untuk masa depan terlambat ya. Mr. Andi senang sekali dengan sosok Cece Klo pada hari ini karena apa? Sering kali ya, mungkin ya kita Mr. Andi sharing aja Klo ya. Sering kali kita melihat background orang tua ya. Sering kali kan gitu. Oh, orang tuaku orang mapan nih, orang tuaku orang kaya nih, betul kan? Orang tuaku orang berduit nih, 7 keturunan hartanya nggak bakalan habis nih kan gitu kan. Sering kali kan nanti aja deh mulai usaha, betul kan? Nanti aja deh, tunggu aja deh. Nanti tuh juga saya dikasih warisan sama papaku sama mamaku kan, seringkali kan seperti itu. Nanti juga perusahaan A, perusahaan B juga nanti diberikan ke aku kan seperti itu. Cuman coba kita lihat sekarang anak-anak. Kondisi pandemi seperti ini. Pasti banyak sekali orang tua kalian yang stres. Apalagi yang usahanya maaf ya, mulai sepi pembeli, mulai sepi pengunjung, ya kan? Mulai tidak berjalan usahanya, bahkan maaf ada juga yang sampai pilot, ya kan? Nah, yang Mr. Andi lihat dari sosok Klorinda ini adalah apa? Kalau dilihat dari latar belakang orang tuanya, Mr. Andi tahu, Mr. Andi pernah juga main sama Klorinda kok. Kita juga pernah join beli bigel bareng ya waktu itu dari Bandung ya Klo ya. Karena Mr. Andi juga hobi anjing anak-anak. Jadi kita nyambung jadinya. Nah, apa namanya? Jadi
eh, tadi itu sebenarnya tips bagaimana kita bisa memulai sebuah usaha. Jadi nggak usah takut gitu loh, nggak usah takut. Dari hal yang sederhana. Ini Mister Randi lihat ada Benny juga kayaknya mulai suka hobi cupang, ya kan? Dia bisnis cupang. Terus di kelas 9 itu ada yang namanya Darren. Darren itu reptil dia. Reptil dia dia hobi reptil dari sejak SD katanya, dan dia sempat jual juga reptilnya, ya. Dia jual banyak macam jenis hewan. Terus saya lihat sekarang ini yang lagi ngetren itu TikTok ya sekarang ya. Mungkin hampir semua orang cewek-cewek kali ya TikTok ya hobi ya. Dan sekarang TikTok itu bisa dijadikan penghasilan loh. Iya betul ya Klo ya, jadi endorse Iya. gitu kan. Kayak kemarin kayaknya siswa SMA kita banyak deh yang endorse. Tapi nah tadi sudah dijelaskan bagaimana sih caranya kita mengatur waktu sekolah dengan berwirausaha, ya kan? Waktunya ya kita harus benar-benar cerdik supaya apa? Jangan sampai nanti sekolahnya kita tertinggal gara-gara fokus kepada usaha. Ya, seringkali orang kalau sudah dapat uang itu sekolahnya jadinya males, ya. Nah, itu nggak boleh. Itu dilarang banget itu. Nah, sekarang Mister Andi tanya lagi mungkin sama Glo. Eh, Tadi kan lu kan menyampaikan mulai beli anjing itu dari eh, permintaan kepada orang tua nih. Ya kan permintaan kepada orang tua karena di rumah sepi, nggak ada pulang sekolah, nggak ada yang bisa diajak main, ya kan dalam tanda kutip toh juga maksudnya saya juga suka dengan anjing gitu. Nah, sekarang itu kan mungkin bisa menjadi modal awal untuk memulai sebuah usaha kan gitu ya, Klo. Nah, modal selanjutnya didapat dari mana, Klo? Maksudnya modal selanjutnya itu kan perjalanannya ini kan panjang nih dari SMP yang Mister Andi tahu kan, Klo kan dari SMP dan baru buka pet shop itu beberapa tahun belakangan ini. Itu kan jangka waktunya kan Lalu panjang sih. ya. Nah, itu bagaimana itu maksudnya modalnya itu seperti apa? Kok bisa sampai buka pet shop seperti itu bagaimana? Mungkin bisa sharing silahkan, Klo. Sebentar. Ya. Nah kalau, maaf. Kalau untuk modal selanjutnya sih sebenarnya harusnya sih ilmu ya, Mister ya. Karena kita kan harus mendalami dulu apa yang kita hobiin. Harus benar-benar ngerti, baru bisa menjual gitu loh. Oke. Nah, setelah bisa dari menjual, awal saya dulu beli anjing orang. Iya. Jadi waktu itu kan ada yang sewa pejantan gitu, sewa pejantan. Nah, dia beranak, dia suruh saya beli gitu. Nah, itu udah pertama kali saya menjadi, kalau kita di bisnis ngomongnya calo ya, Iya, calo. atau bakul gitu. Iya betul. Bakul lah, bakul. Karena kita beli kan. Kalau calo kan kita Nggak membeli. ngambil, tapi cuma ngoper kontak aja gitu. Cari keuntungannya Nah, aja ya. ya cari itu calo itu. Nah, berarti saya bakul. Nah, kalau bakul itu kita beli dulu anjingnya, baru jual lagi. Tapi sebelum itu modalnya itu dari ngawinin anjing dulu. Oke. Ya, jadi kalau ngawinin anjing sewain pejantan itu kan ada fee-nya gitu. Betul. Nah, fee-nya itu ya entah kita bisa kumpulin atau balikin buat dia beli makan lagi kan gitu ya. Nah, mulai dari sana baru bisa kebeli anjing itu. Maksudnya beli lagi gitu loh. Bertambah ya. Beli terus jual lagi. Pada saat itu juga harus tahu pasarannya seperti apa. Kita harus entah kita nanya atau kita ngelihat sendiri. Kalau dulu kan masih boleh tuh pasang harga. Iya. Kalau sekarang kan sudah nggak boleh karena regulasi Facebook sekarang kan tidak boleh menjual makhluk hidup. Iya, betul. Nah, tapi nggak berdiri situ aja. Kalian kan bisa lihat di situs jual beli Indonesia pada saat waktu itu berniaga itu loh. Iya, betul. Berniaga sama ada OLX. Tapi OLX. berniaga akhirnya kan sekarang dibeli tuh sama OLX. Iya, Nah, betul. jadilah
one and only ya OLX doang. Tapi kalau OLX. kayak sekarang Tokopedia kan nggak ada tuh jual beli hewan. Nah, tapi OLX masih memperbolehkan. Nah, di sana kan kita bisa lihat. Sedangkan kalau kita ngiklan di OLX, harga wajib dipasang. Iya. Nah, dari sana kita bisa lihat pasarannya. Oh, jadi kalau kisarannya segini, kira-kira saya harus beli di harga berapa ya gitu. Betul. Beli, terus kita mikir lagi, oh jual. Tapi ya kita harus juga mikir, karena dia kan anjing kan butuh makan. Ini namanya modal berjalan, modalnya terus bertambah gitu loh. Iya, Karena iya. kita ngerjain makhluk hidup gitu. Nah, habis itu ya udah. Waktu itu saya cuman jual tipis sih. Awal mula itu kan ambil itu sekitar 1 juta tuh. Tapi akhirnya saya jual 1-2 per ekor karena waktu itu namanya baru pemula ya. Iya. Jadi kena kayak panic attack gitu. Waduh, kalau saya nggak jual cepet nih, nanti malah tekor dimakan, jadinya nggak untung gitu. Jadi Betul. terpaksa saya harus jual cepet Cepat. gitu. Oh, ternyata dalam sehari itu laku gitu loh. Iya. Dan itu kan saya juga namanya yang pembeli makhluk hidup, kita nggak ada yang bisa prediksi Betul. kapan hewan ini dibeli, dengan harga berapa, apalah segala macam gitu. Nah, tapi dari sana akhirnya ketagihan gitu. Wah, orang suka ya sama anjing gitu. Maksudnya berani gitu loh beli gitu. Waktu itu juga langsung dibeli sekaligus 2 ekor gitu. Nah, dari situ ketagihan, wih, bisa bisa makan oma nana sepuasnya nih gitu. Kan dulu awal kalau masih SMP kan mikirnya makan doang. Iya kan? Iya, Belum iya, belum iya, iya, mikir iya, mau beli iya. apa. Maksudnya selama kita bisa nyenengin perut itu Iya, seneng gitu iya, loh. iya, Itu iya, kalau iya, iya. saya sih, karena Iya, saya iya. doyan makan kan. Iya, iya, Apalagi iya. di Oma Nana banyak kan pilihan makanan, minuman Betul. gitu. Jadi, wih, senengnya tuh dapet gitu. Ya udah dari sana mulai jual beli gitu. Cuman ya kalau dari jual beli anjing pro kontra ya pasti ada gitu. Karena kita berurusan sama makhluk hidup. Tapi lebih spesialnya sih anak kaki 4 ya. Tapi Betul. kalau reptil juga kaki 4. Maksud saya apa ya? Kalau reptil ini nggak terlalu digimanain orang gitu loh, Mister. Beda sama Iya. anjing sama kucing gitu. Nah, itu dalam hobi itu isu bisnis juga kalian harus pahamin gitu. Nggak Betul. semuanya juga mesti diladenin gitu. Ya lumayan sih, ya agak-agak keras lah gitu di dunia ini gitu. Karena kalau kayak di dunia hobi ini kan ada 2, ada hobi menjual, ada hobi merescue. Betul. Nah, yang agak sulit ini sebenarnya ya sama orang yang rescue ya, karena mereka tidak setuju kalau hewan kaki 4 itu diperjualbelikan gitu. Apalagi jadinya kita memandang bulu gitu, Betul. antara anjing anjing Bali. Iya. Anjing Bali sama anjing ras gitu loh. Sedangkan kalau anjing ras itu kan ya namanya kita butuh maintenance tuh, butuh perawatan lah. Butuh Betul. perawatan. Sedangkan anjing ras dengan anjing Bali itu rada beda gitu Beda, betul. perawatannya. Karena anjing ras itu lebih sensitif. Kalau anjing Bali itu lebih kuat imunnya. Anjing ras lebih mudah mati ketimbang anjing Bali. Nah, kalau anjing Bali kan mau dikasih apa aja bisa. Hidup dan sehat, berotot lagi. Kan gitu kasarannya. Bahkan nggak divaksin pun nggak masalah itu. Iya, Tapi iya, kalau iya. anjing ras beda gitu. Dan pakan dan segala macamnya sih ya lumayan ya, mahal ya Mister ya. Iya, 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 betul. Nah, itu semua harus diperhitungkan dulu. Boleh bisnis, tapi segala sesuatu harus diperhitungkan dulu dengan matang gitu. Tapi kalau misalkan udah kita hitungin nih, tapi ya kalau misalkan cuannya tipis tuh jangan terlalu dibuat pertimbangan terlalu berat gitu loh. Karena kalau semakin kalian mikir semakin berat, malah jadinya nggak jalan gitu. Betul, betul, betul. Nah, kadang ya kan ada tuh orang yang, aduh ini gimana ya, pokoknya adu-adu terus gitu loh. Tapi nggak berani melangkah gitu. Lah, kalau belum dicoba, mana tahu kita. Kadang ya namanya hitungan sih hitungan ya, Mister ya. Tapi kan Betul. kita nggak tahu ke depannya. Namanya untung kan naik turun gitu, kita nggak ada yang tahu gitu.
Ya itu sih, maksudnya kalau apa, jangan terlalu berat untuk dipertimbangkan gitu loh. Selama bisa dicoba, dicoba dulu. Tapi kalau misalkan cocok, silakan mundur gitu. Jangan terlalu dipaksakan. Iya Gitu iya sih. iya 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 iya. Mhm. Oke oke ya. Jadi, tipsnya dari maksudnya ini apa, pertanyaan dari Mister Andi tadi terkait tentang modal usaha. Jadi usaha kita itu anak-anak, eee, kadang orang sudah image-nya gini, "Wih, mau buka usaha harus punya modal banyak ya?" Ya, seringkali Mhm. image-nya seperti itu ya. Padahal sekarang itu tergantung dari kita memanajemen, uang itu. Ya contohnya lah, dari kalian mungkin kalau mau buka usaha, Mister Andi yakin sama Klo, kalian pasti dikasih uang jajan sama orang tua. Ya pasti kalian minta. Ya, tapi Mhm. kalau kalian memiliki yang namanya planning, ya, kita kan di sekolah nih diajarkan yang namanya entrepreneur program ya. Ada yang namanya planning, exploring, terus kok udah doing dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita memanage yang namanya keuangan itu? Kayak tadi contohnya lah, Cek Lorinda dari asal muasal hanya 1 ekor, ya, nambah 1 ekor lagi yang jantan. Sudah punya 1 jantan, 1 betina. Nah, kalau di dunia kita, di dunia maaf di dunia anjing, ya di dunia hewan seperti anjing seperti ini, kalau kita punya betina, itu dikawinkan kita bisa jual anak-anaknya. Tapi Mhm. jantan apakah tidak bisa menghasilkan? Sangat bisa, ya. Terbukti dari yang di-sharingkan sama Cece Klo ini. Jadi dari jantan itu bisa menghasilkan uang. Kenapa? Kalau di dunia anjing ras beagle kawin dengan beagle, ya contohnya pakai pejantannya orang lain, kita harus sewa anak-anak. Nah, sewa sewa pejantannya itu. Ya, nah uang sewa itulah yang tadi dikumpulkan sama Ceklo, dikumpulkan sehingga bisa membeli anjing lain, ya. Nah, jadi selain itu Ceklo Rinda tadi juga men-sharingkan saya membantu apa namanya? Membeli anjingnya orang. Anjingnya punya orang, kualitasnya bagus, harganya dia jual murah, saya beli, ya kan? Saya beli habis itu saya jual lagi, ya. Nah, itu apa namanya? Ternyata seperti itu ya siklusnya sampai dengan bisa yang namanya buka pet shop ya. Pet shop ya. Mhm. Jadi enggak apa namanya buat ya kita harus apa namanya? Realistis ya kalau yang namanya uang itu kita butuh semuanya. Cuman bagaimana kita memanage keuangan itu. Ya, ternyata seperti itu anak-anak ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih supaya nggak Mister Andi sama Cek Lorinda saja nih yang apa namanya yang ngobrol, yang cuap-cuap. Mungkin kalian ada yang mau bertanya dulu anak-anak? Silahkan. Boleh kok aktifkan audio. Ada nggak di kelas ini yang sudah menekuni bisnis, mencoba berbisnis dari sejak di bangku SMP? Atau mungkin dari SD? Bisa sharing mungkin? Mungkin ada Benny. Halo Benny. Halo Ben. Iya, Mister. Ya Benny. Benny, Mister Rani tahu kayaknya Benny suka ikan cupang ya? Iya, Mister. Ya, mungkin Benny bisa sharing-sharing sedikit nih. eh Gimana sih awal pertama suka ikan cupang? Terus kayaknya Benny juga sampai apa namanya? Menjual ya, betul ya? Ternak terus kalau Iya. udah menjual ya ikannya itu ya. Bagaimana sih coba Benny bisa sharing, mungkin dikombinasikan dengan strateginya dari C. Klorinda tadi, mungkin yang bisa memotivasi, mungkin Benny bisa sharing lah sedikit tentang pengalamannya Benny menekuni apa namanya? Hobinya dari ikan cupang ini. Coba silahkan Benny. Kalau awal-awal kenal awal-awal suka ikan cupang itu pertama Iya. diajak Om main ikan cupang gitu. Mm-mm. Terus Oke. awal-awalnya ya beli ikan cupang yang murahan terus dikawinin, Ya.
Terus anaknya nanti pas sudah besar dijual-jualin gitu. Oke. Butuh waktu berapa lama biasanya kalau Beni apa namanya ternak ikan cupang itu biasanya butuh waktu berapa lama ya Ternak sampai anaknya bisa eh, dijual lagi? 2 bulan sih udah bisa dijual, Mister. Oh 2 bulan sudah 2 bisa bulan dijual sampai ya. 3 bulan. Oke. Nah kalau sementara ini sudah jalan berapa lama Beni menekuni apa namanya bisnis kecil-kecilan ini? Udah setahunan sih, Mister. Sudah setahun. Bagaimana profitnya atau hasilnya kalau dari sudut pandangnya Beni? Tergantung sih, Mister. Cuma awal saya beli ikan cupang itu saya beli sepasang 20.000. Iya. Cuma pas saya jual bisa dapat 1,5 juta. Oh, oke. Anak-anaknya tuh. Iya, itu anak-anaknya. Wah, iya. Karena kan dari anaknya itu bisa bertelur dari puluhan sampai ratusan. Oke. Dari satu Tapi induk sulit ya? loh cupang. Iya. Sulit Iya, nggak Ben? dari sepasang. Tantangannya gimana? Eh, Maksudnya untuk ternak Gampang-gampang seperti ini? susah sih, Mister. Oh gitu ya. Ya, Tapi sudah pernah ini gagal juga. gagal pernah 2 kali, Mister. 2 kali atau 3 kali. Oh Pas pernah. pertama kali ini. Awal-awal mulai itu ya. Ya, awal-awal udah gagal 2-3 kali. Di situ Oke. baru pertama kali ini. Oke. Sip. Wah, luar biasa ini Beni ini. Kalau bisa terus dikembangkan ya Ben. Ya, dikembangkan soalnya ini cupang ini potensialnya sama dengan anjing ya, Klo ya. Sangat berpotensi sekali. Maksudnya gini. Potensi Ci, Iya. cuman kalau di ikan ini yang kalau saya lihat pasarnya hewan ini sekarang ya Mister, sebenarnya ini rada angin-anginan kalau reptil ataupun ikan. Iya betul. Paham nggak maksudnya angin-anginan itu? Iya betul. Musiman. Kayak Oh iya lohan dulu. musiman, Ya. astaga kenapa angin-anginan dah? Kayak lohan gitu ya. Dulu lohan kan apa namanya? Rame ya, Klo ya. Lohan kan banyak banget. Lohan Tiba-tiba tahun berapa ya? hilang. Lama banget kali, sekitar tahun 2012 kali ya. Sekitar Lohan. lohan itu cukup hilang juga akhirnya. Nah, kalau cupang ini kayaknya ini ya, Glo ya. Awal-awal pandemi Covid ini kayaknya cupang mulai booming ya, Glo ya. Ya. Tapi sebelumnya dia juga sempat hilang gitu sampai harganya kan 5.000 tuh orang jual tuh. Iya, betul. 5.000 per ekor gitu di toko ikan biasa. Pokoknya sekarang sih yang kalau pandemi ini karena semua orang work from home, mereka kan butuh teman tuh. Betul. Atau bosen gitu. Jadi ada yang dicari sama mereka. Nah, yang dicari sama mereka tuh ya hewan itu sih. Tapi ya kalau cupang sih memang lagi booming dia. Cuman ini kayaknya lagi rada turun nih kayaknya juga ya. Iya, betul ya Beni ya. Sekarang harganya cupang mulai turun ya, Ben. Mungkin Beni ya. Iya sih mulai menurun. Mulai menurun ya. Beni untuk rekornya Beni sendiri penjualan nyampe berapa nih? Maksudnya 1 ekor paling mahal di harga berapa? Pernah Beni jual? Pernah Beni jual 1 ekor juta sih, Mister. 1 juta ya. Wah, Iya. cupang itu kan serinya banyak ya Ben ya. Jenisnya gitu ya. Jenisnya ya, seri atau jenis. Iya. Mister Ani, saya nggak paham tentang ikan cupang. Kalau tentang makanan saya paham. Sama kayak Cece Klorinda ini hobinya favoritnya makan ini. Jadi kalau tentang makanan kita ditanya pasti hafal, tapi kalau ikan cupang ya sesekat ini aja lah, berangin lalu lah, tahu iya. Dulu saya juga waktu masih saya bersekolah SMP itu saya ya main juga ikan cupang, tetapi ikan cupang yang sekarang ada di pasaran itu berbeda dengan ikan cupang yang dulu saya Lebih variatif ya. Iya, sekarang lebih macam-macam ya. Ada yang cupang koi ya Ben ya.
Ya, saya bingung ikan cupang koi. Ternyata memang benar kayak mirip ikan koi, makanya disebut cupang koi ya kan. Kalau dulu Mister Andi itu ada ikan apa cupang serit, gitu-gitu aja yang gampang-gampang. Oke. Ya, thank you ya Ben untuk sharingnya. Eh, nah terkait ini lagi untuk Cek Lorinda. Dari awal usaha nih, tadi kan di-sharingkan banyak ya yang namanya persaingan ya. Ya, ini bagus sekali anak-anak. Jadi kita itu kalau hidup sekarang itu kita nyaman dengan orang tua nih ya. Kita nyaman dengan orang tua, semua serba ada kan ya Klo ya. Semua ada, disupport sama orang tua, dana semuanya tercukupi. Nah, kalau kita hidup nanti benar-benar di dunia nyata, kita berusaha itu yang namanya teman sahabat itu bisa meninggalkan kita ya karena gara-gara persaingan bisnis ya. Betul ya Klo ya. Seperti itu. Nah sekarang yang Mister Randi tanyakan sama Cek Lorinda, dari awal berusaha sampai sekarang itu pernah nggak mengalami kegagalan-kegagalan? Pernah nggak sampai apa namanya mungkin sudahlah nggak usah dilanjutkan lagi lah, iya kan? Mungkin trauma lah atau apa, pernah nggak mengalami yang seperti itu? Mungkin bisa di-sharingkan Klo. Kalau yang namanya mengalami gagal sih ya pasti sih, yang udah sampai hopeless gitu ya pasti ya. Karena balik lagi kita kan urusannya sama makhluk hidup. Nah, Ya. makhluk hidup ini kan punya banyak penyakit itu loh. Ya. Bahkan virusnya itu bisa jauh lebih banyak daripada manusia gitu. Walaupun sudah ada vaksin, namanya vaksin bisa jebol sih ya. Ya. Jadi kalau pas lagi borong anjing, kalau ada sakit, tapi virusnya terlalu ganas, mati. Dan mati itu kan rugi, dan ruginya itu lumayan besar. Betul. Karena setiap harga anjing kan berbeda-beda, tergantung jenisnya. Sama kayak ikan cupang, tergantung warnanya. Nah kalau anjing balik lagi, tergantung rasnya dan tergantung kualitasnya kayak apa. Nah itu, jadi kalau misalkan mereka sakit, mati, ya wassalam. Jadi kalau anjing sama sih kayak semua hewan sama sih. Jadi sakit satu, yang lain juga bisa kena gitu. Nah, cuman ini balik lagi tergantung daya tahan tubuhnya mereka masing-masing sih. Jadi kayak seleksi alam, mana yang bertahan dia yang hidup. Tapi kan tetap aja pasti rugi. Satu mati pasti rugi karena harganya juga udah luar biasa ya. Bisa juta lah gitu, harganya juta gitu. Akhirnya ya waktu mungkin pas borong entah terus sama kalau anjing itu kan kadang suka main. Nah, kalau pas main, nah kalau kukunya nancep ke mata itu loh, kan buta. Kalau udah buta kan udah nggak bisa dijual, walaupun dia hidup gitu misalkan ya. Atau apa? Ya itu sih yang terutama sih biasanya mata sih kalau buat anjing ya. Antara mata dengan virus, udah itu aja. Atau entah kakinya kejepit kandang lah, itu kan bisa bikin dia patah. Kan nggak mungkin dijual yang seperti itu. Orang rata-rata kan maunya perfect, kondisi anjing perfect dan sehat gitu. Terus ya sempat hopeless sih, tapi dibawa dalam, jangan lupa berdoa juga, dibawa dalam doa gitu ya. Harus tanya kira-kira apakah saya berhenti di sini gitu. Berhenti apa enggak, ya akhirnya saya memutuskan untuk tetap lanjut gitu. Tapi ya mulai lagi dari perlahan, tapi ya namanya bawa sakit hati tuh ya ada. Belum lagi saya lupa bilang, anjing saya tuh dapat dicuri gitu. Ya, Dalam kondisi sehat tuh kan dicuri gitu. Bahkan yang kemarin saya pernah lihat di Facebook, reptil pun bisa dicuri, Mister. Gecko itu loh. Iya. Tahu kan gecko? Iya betul Nah, tahu. gecko itu bahkan orangnya sampai sayembara berani bayar 100 juta loh. Siapapun yang bisa nemuin orang ini. Berarti kan gecko itu ada harganya gitu, sampai orang ini nyari orang yang maling itu gitu. Iya, Nah, betul. dan itu kan maksudnya pasti ruginya dahsyat kalau misalkan sampai gecko-gecko yang ada harganya hilang gitu. Nah, kalau anjing ya itu saya juga kemarin karena dicuri sih, dan itu saya rasa dari orang dalam sendiri. Orang terdekat di dalam rumah adalah pembantu kan. Iya. Nah, itu jadi saya waktu itu mau sekolah,
Itu kejadiannya SMA sih, mau sekolah, buka pintu, karena kan saya udah terbiasa begitu buka pintu saya lihat anjing. Iya, betul. Nah, begitu buka pintu, saya tanya, "Mbak, anjingnya mana, Mbak?" Gitu. "Ada kok di samping," gitu. Mhm. Saya bilang, "Nggak ada," gitu. Wah, itu udah sakit kepala juga iya ya, karena kan, nggak enak gitu sama mama, masa iya minjem lagi gitu, sedangkan kita udah berjalan gitu bisnisnya itu, karena kan udah SMA gitu. Iya Ya iya ya iya. sedih gitu, kok mikirnya kenapa gitu, kok bisa sampai kayak gini gitu ya, namanya orang rugi sih pasti sakit hati sih Mister ya. Cuman Betul. namanya bisnis kan pasti ada rugi, dari situ saya juga belajar, oh saya harus menerima kerugian yang akan terjadi, tapi dari kerugian itu kita belajar, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita perhatikan. Iya iya Nah, iya 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 iya. lebih kayak mungkin kalau misalkan dari segi kesehatan, mungkin kita bisa ngasih vitamin, atau rutin cek ke dokter, atau kita kan bisa belajar sendiri ya dari ilmu, mungkin ya waktu itu kan saya belum Betul. terlalu paham lah gitu, tapi seiring Mhm. berjalannya waktu, kita harus dalemin, jangan sekedar jual doang, nggak bisa. Karena kita berurusan sama makhluk hidup dan kita berinteraksi sama tuannya. Maksudnya calon pembelinya. Nah, sama calon pembeli kan kita pasti, ditanyain tuh, gitu loh, ditanyain gimana Mhm. cara rawat apalah segala macam. Otomatis kita berbagi lagi pengalaman dari apa yang kita alamin, gitu loh. Nah, Iya habis iya itu iya. ya apa, tetap tetap akhirnya saya tetap gitu ya, karena belajar menerima kerugian itu wajib, gitu. Pokoknya ya belajar dari kerugian itu ya sampai sekarang ini sih, akhirnya saya berpikir, untung saya tidak berhenti, eee, pada waktu itu, gitu. Nah, kalau sekarang kayak sekarang kan akhirnya saya buka toko gitu, akhirnya sekarang saya Iya. yang gantiin, bayar sana sini udah saya, gitu. Jadi kan Oke. nah, eee, kalau dari mama saya kan udah nggak bisa karena, mama saya kan terjun di pariwisata kan, Misal tahu sendiri. Betul betul. Pariwisata kan mati kan sekarang. Iya 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 iya. Nah, dari itu sekarang jadinya saya yang gantiin buat biaya rumah tangga yang kayak gitu-gitu udah saya. Tapi, Betul. untuk, untuk bisa bayar segala sesuatunya sendiri itu udah punya kebanggaan sendiri gitu loh, misal. Oke. Itu yang buat saya semangat untuk jualan gitu. Iya Dari iya ya iya. walaupun ada rugi kan sekarang kita harus maklumin, oh rugi itu wajar, tapi kalau kita nggak malah kita takut sama rugi, kita nggak akan maju gitu. Kita bakal stagnan di sana aja atau bahkan kita jatuh ke titik yang terendah gitu loh. Betul betul betul. Nah, ya kalau kayak kalian dapat duit itu kan, aduh kalian harus bikin target kalian nih pengen apa gitu, tapi maksudnya jangan foya-foya. Tapi Hmm. paling enggak ya kalau seusia sekalian gini kan ya paling enggak, beli apa ya, anggaplah, beli gitar gitu. Dibeliin orang tua sama kalian beli sendiri itu rasanya beda jauh. Iya pasti. Kebanggaannya itu beda jauh gitu loh. Mhm. Dan bahkan kalian dilihat orang lain pun bisa ikut kagum sama kalian. Oh, kalian udah bisnis sendiri, sama sekali nggak minta orang tua, kalian tuh dicapnya mandiri gitu loh. Betul Walaupun betul. orang tua kalian kaya atau Mhm. misalkan harta nggak ada habis-habisnya, tapi namanya situasi kita nggak akan pernah ada yang tahu. Tahu, iya. Sekaya-kayanya orang bisa pilot juga loh. Sama yang kayak Betul. di nah itu, nah sama rajin-rajin baca berita sih intinya kayak gitu. Cuman berita itu nggak boleh ditelan mateng-mateng sih, bisa stres sendiri. Iya, betul Tapi ya betul. maksudnya walaupun kita hobinya anjing, tapi ya jangan anjing doang kita lihat, dunia luar pun kita tetap harus lihat. Maksudnya Mhm. pengusaha-pengusaha di luar itu kayak gimana gitu. Jadi kalian masih bisa pakai acuan, oh iya maksudnya pengalamannya mereka itu bisa dijadikan untuk pengalaman kalian juga gitu. Jadi kalian nggak boleh sembrono, nggak boleh foya-foya. Kalau bisa sih mikirin jauh dulu gitu loh. Kalian udah prepare untuk yang jauh, ya sekarang kalian aman-aman gitu. Ya tetap harus kerja kerja keras gitu. Nggak boleh santai-santai sih kayak gitu. Ya Betul pokoknya betul. intinya harus paham situasi juga lah gitu. Iya iya Kayak iya. tapi, sama apa ya, imanin sama bisnis yang kalian jalanin sih.
Iya, 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 Kayak iya. pandemi, namanya pandemi ya, kita kan nggak ada yang tahu. Sekalipun hobi saya di hewan, bahkan kita tuh mikir gitu loh, waduh pandemi, orang ekonomi turun, tapi wah penjualan nih anjing pasti turun nih gitu. Ya kan? Bahkan Betul. nggak cuman anjing aja, tapi kan maksudnya kalau saya ngomong saya bisnis di anjing kan saya pasti mikirnya, waduh, bisnis di anjing nih turun nih, kira-kira berani nggak saya untuk ngambil anjing? Lagi untuk dijual kembali kan itu pasti ada takut-takutnya gitu. Sama jangankan pandemi ini, waktu Gunung Merapi itu loh. Iya, iya. Gunung Merapi itu kan ekonomi juga pengaruh sekali itu. Iya, betul. Bali kan waktu Nah, itu waktu kan Gunung Agung ya, Klu ya. Gunung Agung itu kan juga uh, pengaruhnya keras juga itu. iya Iya kan? sama yang di Jawa itu apa ya, gunung apa ya? Ya Gunung Gunung Merapi yang di Jogja. Oh ya, Merapi ya. Iya, Merapi. Nah, itu kan Heeh. pengaruh sekali, lumayan loh. Hampir Mm-mm. berapa bulan itu. Mm-mm, mm. Betul, betul, betul. Eh, ya waktu itu ya panik sih. Paniknya sih dapat sih, tapi yang penting kalian berdoa, percaya sama Tuhan, intinya serahkan, jangan jangan pakai kekuatan sendiri sih. Pokoknya udah Betul. serahin dah sama Tuhan gitu. Bahwa kita sembari hidup ya, jalan tuh sama Dia, nggak sendiri gitu. Iya, iya, Ya iya. akhirnya saya lewatin gitu. Tapi yang saya juga beratnya karena orang tua ya, namanya orang tua pasti ngelindungin anaknya kan. Dia juga nggak tega kalau ngelihat anaknya rugi gitu kan. Tapi namanya balik lagi sekarang, apalagi kalian udah masuk ke SMP dan kalian kan pasti sudah bisa berpikir. Ya bukan, maksudnya bukan bantah orang tua tuh bukan. Boleh dengerin nasihat, tapi kalian lagi yang memutuskan gitu loh. Tapi memutuskan Betul. pun kalian harus sebijak-bijaknya gitu. Karena kalau kayak orang tua saya kan orang tua, ya kita bisa ngomong lah orang tua zaman dulu gitu. Hmm. Jadi saya dulu dapat tekanan itu dari orang tua, jangan dah lu ambil anjing lagi. Ini orang pasti nggak mau nih beli, pasti nggak mau. Karena sebuah omongan kan bisa jadi doa ya, Mister ya. Iya, betul, betul, betul. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Omongan bisa jadi doa, tapi ya saya sebagai anak saya udah harus maklumin lagi. Dan nah ini balik lagi, kita harus mengenal setiap individu manusia itu seperti apa gitu loh. Betul. Nah, pada saat itu saya juga sedang berusaha memahami sifat orang tua saya seperti apa gitu. Bagaimana saya harus menghadapi dia dengan cara yang baik gitu loh. Nah, Iya. dia dibilang, jangan dah ngambil anjing. Nggak laku nih pasti, takut mami. Nanti jadinya anjingnya numpuk di rumah, nggak ada yang mau beli gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi gitu. Pasti saya pertimbangkan, ambil nggak ya. Ya namanya jantungan pasti ada gitu. Tapi namanya setiap bisnis pasti punya resiko. Akhirnya saya Betul. tetap jalanin apa yang menurut saya benar gitu. Tapi Mm-mm. ya tetap boleh, maksudnya minta nasihat orang itu wajib. Minta nasihat sebanyak-banyaknya, nanti kalian sortir lagi mana yang kira-kira klop sama kalian gitu loh. Karena semudah-mudahnya kita udah berbisnis, tetap masih ada orang yang hidupnya jauh lebih lama dari kita gitu loh. Betul, betul. Kayak pengalaman yang mereka udah Pengalaman. jalanin duluan gitu. Itu Iya, kan iya. pasti dibagikan ke kita. Nah, tapi ya tanya orangnya juga lihat-lihat. Paling enggak orang terdekat dulu. Kalau misalkan nih mama, misalkan saya nggak mau ngomong semua orang toksik sih, cuman saya yakin ada yang namanya toxic parent ya, Mister ya. Iya, Jadi betul. dia menutupi apa sih? Sebenarnya kalian nih pengen hobi apa nih gitu, tapi orang tua kalian tuh pengennya hobi ngikutin gayanya mereka gitu. Tapi ya kalau untuk hidup sekarang sih, saya bilang sih ya nggak bisa. Ini terus terang aja sih. Bukan saya mau suruh kalian bantah orang tua, tapi untuk dijadikan pertimbangan. Entah Betul. kalian mau dengerin diri sendiri atau dengerin orang tua gitu. Kalau kayak dari saya dulu, dulu sih orang tua saya sih nggak ada ngomong sih mau saya jadi apa gitu, nggak ada. Mm-mm. Akhirnya saya memutuskan sendiri ya untuk bisnis gitu. Karena setiap nasihat, putusan semua pasti di tangan sendiri sih. Betul.
Ya itu sih. Oke. Ya akhirnya tetap jalan gitu. Ya sampai sekarang ini sih gitu. Oke, thank you, Klo. Ya, jadi apa namanya? Yang namanya pasang surut itu pasti ada ya. Ya, kita bisnis ya. Kita nggak bisa kita apa namanya? Pingin profit terus ya. Ini kan sekarang kan lagi ngetren nih kripto mania ya kan. Siapa yang nggak pernah dengar yang namanya kripto, saham? Mungkin kalian di antara kalian Mister Adi yakin mungkin pernah diajarin sama papa mamanya atau kakaknya atau cece kokonya kan? Iya, masalah apa namanya? Sekarang kripto kan lagi ngetren nih, doge katanya, ya kan. Kalau Mister Andi sama Klo dog saja lah gitu ya kan, dog lovers gitu, bukan doge kita. Beda ini, beda apa namanya? Beda bisnis kalau kita sama yang daerah sana lah ya. Nah, jadi yang namanya bisnis itu pasti ada yang namanya pasang surut. Ibaratnya ya roda ya. Roda itu berputar, ya kan? Nggak selalu kita ada di posisi atas ya. Semua orang pasti akan mengalami seperti itu. Nah, kalau sekarang kondisi pandemi ya, ada yang tetap di atas kok, ada juga yang di bawah gitu. Ada yang sampai benar-benar di bawah sekali ya, tetapi juga ada yang di atas. Contohnya lah ya kan? Masalah apa di pandemi seperti ini, orang mau beli ini dan itu mulai berpikir, ya kan, bisa nggak untuk makan yang kemarin untuk besok, ya kan? Itu pasti akan terjadi ya kayak yang tadi dialami sama Ceklo, apa namanya? Tergantung kita, keyakinan kita, kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita sudah berpikirnya negatif aja, yang ada di pikiran kita negatif aja, oh rugi nih, oh nggak bisa gini gini gini, ya sudah, nanti kejadiannya ya seperti apa yang ada di benak kita. Tetapi kalau yang di pikiran kita itu adalah hal-hal yang optimis, yang positif, yang optimis, kita yakin pasti bisa, otomatis dari naluri pemikiran kita, gaya hidup kita juga pasti optimis untuk mencapai harapan itu. Pasti itu. Ya, pasti. Makanya orang sakit itu semakin parah sakitnya itu ya gara-gara dia sudah pesimis. Ah nggak bisa sembuh lah apa-apa segala macam. Makanya yang menyebabkan dia semakin merosot. Sama juga halnya dengan yang namanya usaha. Ya kan? Sama juga dengan yang namanya usaha. Usaha ya seperti itu. Makanya di sekolah kita ini di Tunas Daud ini gencar sekali dari sejak TK ya. Diajarkan yang namanya seluruh siswa itu mulailah belajar berwirausaha. Ya, dari hal-hal yang sederhana. Ada kok usaha yang tanpa kita mengeluarkan modal, ada. Ya, kayak sekarang lah eh ngetren ya apa? Dropshipper ya kalau nggak salah ya kalau ya di sosial media ataupun di online shop gitu kan. Kita hanya memposting-posting barang punya orang, kita nggak usah membeli barang itu, kita nggak usah apa namanya? Mengumpulkan barang itu sebagai apa namanya pedagang itu nggak perlu, kita hanya pinter-pinter saja kita mempromosikan, terus kalau udah nanti kalau ada pembeli kita tinggal menghubungkan kepada penjual utamanya, kita mengambil keuntungannya aja, itu juga sebuah usaha ya. Dan itu sekarang lagi ngetren, lagi banyak sekali seperti itu di Tokopedia, Bukalapak itu hampir banyak sekali orang yang seperti itu. Ya, jadi kita hanya menyalurkan saja. Mister Andi juga salah satu orang yang apa namanya? Mengambil peluang seperti itu. Kalau saya di bidang ini ya, saya kebetulan hobi saya di dunia akuatik atau renang, ya saya menekuni bisnisnya ya di bidang itu gitu kan. Alat-alat renang, pakaian renang, ya perlengkapan seputar renang lah gitu kan. Kalau pakaian renang yang untuk kompetisi itu mahal. Iya, pakaian renang yang untuk kompetisi itu pakaiannya itu nyelup ke air itu diangkat lagi, diginiin, dikipas-kipasin udah kering gitu. Beda dengan pakaian renang yang biasa kita pakai ya, beda. Makanya itu mahal harganya sampai puluhan juta. Nah, itu eh, saya bisnis kan, ya kan ada si A yang menjual, nanti ada pembelinya nih. Oke dah, saya bilang sama si A, tak jualin ya. Nanti komisinya sekian deh. Ah, oke lah. Gitu. Ya itu apa namanya eh sedikit lah apa namanya trik-trik ya tentang
bagaimana sih kita mau melalui bisnis. Oke, coba Mister Andi mau kasih kesempatan kepada siswa di kelas ini, ada yang mau bertanya, kok kayaknya di sini diem-diem aja semua, diem ini paham atau diem nggak paham, ini Mister Andi sama Cek Lorinda nggak tahu. Coba dong, siapa yang mau bertanya, ada nggak yang sudah memulai bisnis dan ingin dibantu sama Cek Lorinda trik atau strategi-strategi seperti apa nih? Di bidang apa aja nggak apa-apa, karena Cek Lorinda ini punya CC, punya bisnis yang lain juga, ya paling tidak kan tahu, ya paling tidak kan ngerti strateginya seperti apa. Coba dong, siapa yang mau bertanya, silakan anak-anak. Yuk, silakan yuk yang mau bertanya. Komen dong di chat. Mungkin sini kebanyakan jasa kali ya. Anak-anaknya Mister nih pada di jasa apa di bidang apa nih? Kan Mister sebagai guru pasti tahu kan paling setidak-enggaknya talenta mereka dikit-dikit gitu loh. Iya. Nah, kebanyakan mungkin jasa ya, makanya berkurang lah kalau pertanyaannya di bidang bisnis gitu. Iya. Jasa apa enggak? Ada sih beberapa siswa yang menekuni di bidang itu ya, Klo ya. Tetapi ada juga yang mulai merambah usaha kecil-kecilan semenjak pandemi seperti ini. Ya emang banyak yang mulai bisnis, karena kan di sekolah kebetulan kemarin diajari entrepreneur memasak, akhirnya dia mulai bisnis buat makanan, ditawar-tawarkan. Nah tadi kan, mungkin Klo bisa sharing nih. Tadi kan di awal-awal kan Klo kan mengatakan kita harus punya nilai jual beda dari orang lain, kan gitu ya. Beda, pokoknya ya semenarik mungkin lah supaya orang itu tertarik dengan produk kita kan. Nah mungkin bisa sharing nih Klo, seperti apa sih strategi itu gitu loh, bisa benar-benar orang itu benar-benar tertarik dengan produk kita sekalipun harganya mahal dikejar kan gitu kan. Nah seperti apa mungkin bisa sharing mungkin Klo, silakan. Kita bahas di anjing dulu ya. Maksudnya yang saya jalani ini, ntar saya bagi dikit mungkin di yang lain. Kalau di anjing kita mainnya kualitas dari segi bentuk. Ya. Dari segi bentuk anjing itu semakin cakep ya anjingnya. Mungkin bahkan kalau orang sekali lihat, yang orang tidak ngerti anjing pun sekali ngelihat anjing itu bilangnya, wih cakep anjingnya gitu. Nah itu kan udah ada nilai jual tuh. Betul. Nah kalau misalkan nih Mister Andi yang bawa beli anjing saya gitu, Mister Andi ajak jalan, anjingnya cakep tuh, beli di mana? Nah itu udah dari mulut ke mulut. Oh si ini nih, nah dia spesialisnya di beagle gitu. Itu kan orang udah tahu jadinya. Oh dia mainnya beagle, pasti ngerti banget nih soal beagle gitu. Udah beli di sana aja gitu. Jadi kan lebih ke paham gitu. Terus ya sama ya itu sih paling ya bikin sesuatu yang mencolok sih. Kalau kayak saya anjing beagle, ya saya perbanyaklah anjing beagle gitu. Kalau tiba-tiba nih, kalau kayak Mister kan Chihuahua, saya tiba-tiba Florinda Chihuahua Bali, itu orang udah pasti nggak akan tahu itu. Karena image-nya udah bukan di Chihuahua. Chihuahua tuh ada anjing kecil. Karena saya udah terbiasa di anjing beagle Bali. Sedangkan misalkan nih, nanti Mister Andi main Chihuahua, oh iya Misternya udah semakin lama semakin meningkat kualitasnya gitu. Orang udah pasti tahu, oh nih si Andi yang main Chihuahua gitu. Ya kalau tiba-tiba nyari ke saya, pasti saya oper ke Mister Andi lagi gitu. Karena saya main beagle, saya tidak mengerti tentang Chihuahua gitu. Saya pasti akan oper ke orang yang lebih ke spesialis gitu. Betul. Nah, itu kan kalau di dunia jual beli ya, apalagi kita jual beli makhluk hidup. Nah, tapi kalau misalkan nih kita ngomong barang yang sama ya, contoh lah minimarket gitu. Ya. Minimarket Nil. Oh ya, Nil SMA. Kalau minimarket nih, ini kan namanya minimarket udah kayak
wah pokoknya banyak deh minimarket gitu. Tapi sebisnis-bisnisnya orang pasti ada bedanya gitu. Kalau misalkan kayak dari bisnis minimarket mungkin dari segi pelayanannya atau apa, atau mungkin dia bisa masukin barang yang orang lain tidak jual, walaupun dia sama-sama minimarket. Oke. Nah, tapi cari barang yang misalkan yang bisa dia jual sendiri, tapi orang nyari gitu loh. Entah dari segi kualitas barang itu atau brand barang itu kan ada, nggak mungkin semua toko punya barang yang sama gitu. Nah, Betul. dari itu kita harus bedain gitu. Kayak saya di pet shop ya. Oh ya, saya kan pet shop juga, saya lupa. Nah, kayak di pet shop ini, pet shop kan bener-bener lagi menjamur banget ya. Betul. Nah, tapi saya punya brand yang orang lain nggak jual gitu. Walaupun sekarang orang lain nggak jual, tapi sekarang kan saya sendiri jual. Dan Betul. yang brand yang saya masukin itu ternyata difavoritin sama orang-orang gitu loh. Nah, tapi ya kalau misalkan di dunia bisnis, ya nggak mesti sih, ini nggak mesti, cuman saya hanya menyarankan. Pakai dulu di kita sendiri, baru kita bisa menjual. Paham, Iya. Mister? Iya 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 iya, betul betul, paham paham paham. Mhm. Ya, karena kan brand baru, misalkan brand baru gitu ya. Iya. Kita pun jualnya tuh enak jadinya. Kayak misalkan contoh saya masukin dog food, namanya Iya. Natur Gourmet. Nah, ini Iya. kan produk baru. Kita nggak Iya. tahu butirannya seperti apa, Mhm mhm. aromanya seperti apa. Kalau di anjing kan dia bukan rasanya yang dicari, tapi aromanya yang dicari. Nah, itu kita juga Betul. harus paham tuh. Itu kebutuhannya tuh seperti apa, kenapa dia suka makanan ini, kenapa suka makanan itu. Nah, kalau dari segi saya juga jujur aja saya nyobain dog food-nya. Kenapa anjing ini bisa suka dog food ini? Kenapa anjing ini bisa suka dog food ini gitu. Sedangkan dog Iya. food itu ternyata berbeda-beda. Kayak ada yang dari tepung toh, ternyata ada yang juicy. Maksudnya juicy itu kayak lebih berminyak gitu, Mister. Iya iya. Nah, ada yang kayak gitu-gitu dan itu kita semua harus pahamin. Pahamin, Betul. akhirnya kan jadinya saya jual produk Natur Gourmet sendiri, bahkan orang yang dari jauh-jauh pun akan nyari gitu. Nah, yang jujur juga kalau dari segi toko offline sekarang kan karena pandemi lebih nggak turun. Nah, tapi jangan Mmm. berhenti di sana aja. Kita harus mikir jauh, berpikir luas kira-kira gimana caranya. Ya entah kita open delivery. Nah, itu kan bisa jadi uniknya diri sendiri, apa unik yang baru lagi. Kita bisa Iya. nganterin atau karena kita knowledge produk kita menjelaskan dengan baik, orang jadi bisa nginget kita. Pokoknya lakukan apa yang bisa orang inget kita gitu. Entah Betul. delivery, nganter atau bantu cari solusi kek atau bahkan dari relasi kita nih misalkan eh Mister Andi butuh butuh tukang kayu gitu dan sedangkan Mhm. saat kita jualan itu kita kan pasti kenalan tuh sama customer-nya. Setidak-enggaknya kita jadi tahu gitu loh. Iya Oh, iya. yang beli ini kerja apa? Oh, yang beli ini dagang apa gitu yang walaupun nggak spesifik ya nanya, tapi kan paling enggak namanya dunia ini kita ngerasa lebar tapi sebenarnya pasti sempit. Kemanapun kita pergi, kadang kita bisa ketemu orang loh. Iya betul. Kayak saya di Singapura waktu itu saya ketemu adiknya Nadia. Tahu kan Mister Nadia? Tahu tahu tuh. Nadia yang udah lulus pokoknya. Iya Nadia iya. yang punya adik, siapa ya namanya, Katos apa apa itu saya lupa dah pokoknya Mhm itu. mhm Itu saya mhm. bisa ketemu loh di Singapura. Padahal nggak janjian. Berarti kan maksudnya dunia tuh sempit banget. Bahkan kita sampai pulang ke Bali pasti ngomong, kita ketemu sama ini loh kemarin atau enggak, aku kenalan sama ini loh gitu. Tiba-tiba ntar dia nyeletuk, oh iya yang punya itu kan. Lah dari situ kan kita bisa tahu, oh dia kerjanya apa. Jadi kalau misalkan nanti Mister Betul. Andi butuh informasi, kan bisa nanya ke saya gitu, bro Betul. kamu punya nggak kenalan tukang kayu gitu. Mhm Dari sana mhm. kan orang juga bisa tahu lagi, oh si Klorinda ini ternyata relasinya banyak ya gitu. Orang Betul. jadinya pasti pengen pengen temenan gitu karena relasi dan informasinya banyak. Nah itu kan Mmm. sebuah keunikan aja dari seseorang ya. Nah itu sih ya maksudnya untuk unik sendiri ya jangan jangan gila gitu. Maksudnya jangan bertingkah gila, tapi unik itu ya variatif gitu. Entah kamu punya informasi atau kamu punya kelebihan di entah kerapian gitu. Kayak misalkan kalau tukang jahit kan yang dicari super rapinya gitu. Iya Atau betul. tukang lukis kayak atau yang balik lagi kaligrafi itu sih saya seneng banget sih itu. Yang anak itu tuh.
Bisa, Iya, maksudnya iya. dari dia cuman menulis aja itu bisa menghasilkan duit gitu loh. Iya, 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 iya. Modal dia hanya tangan. Hanya Betul. tangan dan sama keinian dia ya, keahlian dia itu benar-benar bisa jadi modal. Itu keuntungan 100% loh dari jasa itu. Nah, Betul, kalau betul, nah itu betul. balik lagi kalau misalkan kalian bisa apa, tapi kalian terkendala modal, ya bisa bisa mulai dari jasa dulu. Kalau misalkan kalian bisa dari bergerak di bidang jasa gitu. Mm-mm. Duh, kaget. Ya Oke. lumayan sih ya, maksudnya itu kan lumayan tuh Mister. Betul, Cuman betul. modal, ya anggaplah modal kuota ya. Kuota kan juga modal ya. Betul. Modal kuota sama tata bicara bahasa itu kalian juga harus perbaiki. Mm-mm. Ketemu orang harus sopan santun atau cara melayani orang tuh seperti apa. Ya jujur aja sih banyak sih orang rese tuh banyak sekali. Nah itu kalian tuh harus belajar juga cara menghadapi orang yang seperti itu gimana gitu. Iya, 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 Nah betul. tuh jasa apalagi ya yang benar-benar nggak ada modal. Tapi ya itu sih saya benar-benar salut tuh sama tuh anak tuh cewek satu, siapa Kaden namanya saya lupa. Dari nulis aja bisa keuntungan 100%. Nah kalau kayak di anjing nih, di anjing juga ada jasa sebenarnya. Iya. Yang modalnya cuman bensin sama iklan, sama Hmm. kuota. Nah itu sih kebanyakan dikerjain sama laki-laki ya. Memang Iya. kalau saya kan memang bisa pribadi, tapi kan saya nggak buka untuk keluar karena saya juga mikir karena kan saya perempuan. Nah itu kalau di Iya. anjing itu jasa tanpa modal itu adalah mengawinkan anjing. Jadi kita ngomongnya pawang Wah, anjing ya. pawang anjing ya Nah betul. itu juga jasa tanpa modal. Oh, Iya jasa tanpa modal kan Mister kan. Ya wah, modal bensin lah. iya hasilnya banyak loh itu, Glo. Iya kan? Oh Hasilnya banyak lumayan, Mister. lumayan itu. Iya kan? Nah Mister kalau Andi. ya, Iya, betul, betul, betul. bilang aja kalau sekali kawin itu, nah resiko jasa pawang anjing itu minim loh. Iya, Karena betul. tugas kita cuma ngawinin anjing aja Ngawinin kan. anjing aja, Sedangkan heeh. hamil enggaknya itu anjing, Tergantung yang di atas urusan kan? Yang di atas kan? tergantung di atas dan yang punya betina sama jantannya. Iya, betul. Memang betul, betul, Kita ya betul. cuma datang ngawinin selesai. Nih anjing lu udah kawin gitu. Heeh, Nah dua itu hari lagi datang. sekali ya 2 hari lagi kan datang. Itu sekali ngawinin itu 75 kayaknya Mister ya. 75 itu untuk anjing ras kecil kayaknya. Satu kalinya. Biasanya kan rata-rata 2 Ya, kali ya, Klo ya. rata-rata 2 kali. Nah, Hmm. itu kita sekali jalan aja bayangin 75.000. Sedangkan namanya anjing kan nggak cuma satu yang kawin. Ya Betul. banyak ya. Walaupun ada persaingan, tapi kan tetap aja orang ini apa namanya pasti balik lagi punya kas masing-masing gitu loh. Mm-mm. Kayak semisalkan ini saya sih enggak sih sebenarnya saya enggak, tapi saya ngomongin aja contoh. Kalau Mm-mm. misalkan saya yang jadi pawang anjing. Nah, pawang anjing kan rata-rata kan laki-laki. Betul. Sedangkan namanya ada ibu-ibu yang males ketemu laki-laki ya buat ngawinin anjingnya. Nah, bisa manggil saya, itu bisa kayak teman saya yang di depan rumah saya nih, kalau dia ada anjing yang mau dikawinin tapi nggak bisa, dia pasti panggil saya gitu. Nah, panggil saya kan saya sekali ngawin tuh dapat 75.000 gitu. Nah, itu kan deket. Nah, tapi kalau kita mikir nih misalkan rumahnya jauh. Nah, kita ya harus atur jadwal lagi. Oh, Hmm. kita sejalan nih ngawinin di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, anjing itu kan nggak cuma anjing ras kecil aja, anjing ras besar juga ada. Nah, kalau Iya. anjing ras besar itu 100 sampai 150.000 loh. Itu sekali kawinin Satu loh. kali ya, betul, betul, betul. Karena Nah, gaji orang yang resikonya biasa aja kalah. kalau nggak tukang kawin anjing kan resikonya digigit, dicakar kan juga. Makanya kan kalau ras besar harganya semakin mahal ya, Klo ya. Sebenarnya iya sih lebih ke tenaga juga sih Iya, sebenarnya. tenaga. Tapi nah dari itu kita juga harus pahamin. Itu balik lagi apa yang kita kerjakan itu kita harus benar-benar pahamin gitu loh. Betul. Jadi untuk meminimal masalah yang ada nanti. Nah kalau kayak ngawinin anjing kita kan harus punya modal berangus. Modal berangus tuh corong mulut gitu Iya, loh. penutup hidungnya Penutup anjing. mulut. Mulut ya, mulutnya anjing biar nggak gigit Ya, ya. yang nggak cuma ras besar aja sih yang gigit. Anjing kecil juga Mm-mm. bisa, Mister. Nah, Betul, kalau betul. digigit tuh kan
lumayan sih, kalau bolong ya harus jahit gitu. Iya, betul. Cuman jarang sih, karena kebanyakan kan udah dipegangin tuannya dan pakai berangus, jadi lebih minim lah. Iya, Nah, itu betul. kan lumayan, dia sehari misalkan ngawinin ke 10 tempat, mungkin nggak ya? Mungkin sih kalau 10 tempat ya, karena ngawinin anjing itu kita cuma datang, ngawinin, nggak usah ditungguin, langsung pergi. Betul. Nah, kan kita bisa langsung keliling lagi ke tempat lain gitu. Itu sebulan mungkin bisa 10-20 juta kali, Mister ya. Iya, bisa loh. Apalagi yang sudah dikenal kan, yang sudah terkenal, kalau orang tersebut sudah terkenal kan bisa aja sampai lebih dari itu. Iya, sehari. Terus, nah bahkan dia pawang pun dia bisa jadi relasi orang loh. Karena Iya, dia betul. datang ke rumah yang punya jantan, kan dia lihat situasi rumah yang punya jantan itu seperti apa. Paling nggak kita tahu, oh dia punya ini atau dia punya ini. Nah itu balik lagi ke relasi. Jadi kalau saya lebih seneng kerja yang bisa dijadikan relasi gitu. Karena Betul. perbanyak relasi itu lebih memudahkan bisnis kalian gitu. Walaupun Mm-mm. misalkan toko kalian rame nih, kalau ngomongin minimarket loh ya. Minimarket kan kebanyakan orang tidak terjun sini. Oh, ini satu saran lagi. Kalau kalian bisnis, sebisa mungkin terjun dengan sendirinya. Jangan mengandalkan orang lain. Ya. Mm-mm. Kalau terjun sendiri kita lebih mengenal orangnya. Nah itu baru bisa bangun relasi ya karena itu. Karena kita terjun langsung ketemu orang lainnya. Sedangkan kalau kita suruh orang lain yang ketemu kan karyawan kita, bukan kita. Jadi kita Betul, nggak bisa betul. bangun relasi dari itu. Nah, namanya relasi kita nggak akan ada yang tahu. Entah dia ternyata tiba-tiba ngajak joinan, atau mungkin kerjasama atau apa, itu kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau Betul. di dalam perjalanan hidup ini sih, kunci utama bisnis adalah perbanyak relasi. Semakin banyak relasi, semakin mudah bisnis kalian. Itu sih. Ya sama Betul. juga ya pengalaman lah itu. Perbanyak pengalaman juga sih. Nah itu sih. Oke, oke. Thank you, Klo. Ya, mungkin dari siswa nih, Mister Andi mau nanya dulu. Saya mau say hello dulu dengan siswa kita. Mungkin dengan ini, Miracle. Ada Miracle? Halo, Miracle. Ya, Mister. Halo, Miracle. Nah, Miracle, mungkin Mister Andi mau nanya-nanya nih sedikit. Miracle, ini enggak ada keinginan enggak berwirausaha dari semenjak Miracle ada di bangku sekolah sampai nanti dewasa? Saya sih kayaknya lebih ke jasa. Menggambar itu jasa apa ini ya, Mister? Jasa. Oh, Iya, jasa. jasa, Mister. Oh, Miracle lebih. Iya, Klorinda, Miracle ini dia punya ini keahlian menggambar. Dia suka di desain fashion. Jadi Oh cukup lebih ke baju berarti. dia oke. Jadi suka menggambar, terus kalau udah juga ikut kompetisi juga loh. Ya, mungkin bagus sekali ya Miracle, apa namanya, kalau Miracle apa namanya, push terus diri Miracle sendiri. Jasa ini sangat bagus karena jasa ini apa, keahlian khusus ya yang tidak dimiliki banyak orang. Saya juga seorang penjual jasa saya. Saya penjual jasa di bidang olahraga berenang ya. Nah, Miracle mungkin bisa dorong push lagi. Tapi gini, nanti mungkin ini tips saja sih dari Mr. Andi ya. Kalau kita jual jasa, seperti tadi yang dikatakan apa namanya Cek Lorinda, kita itu sama orang itu harus benar-benar care, harus ramah. Kadang ya apa warga negara plus 62 itu kan suka gini ya, nyebelin ya. Ini favoritnya Cik Lorinda ini kalau posting, aduh ada aja warga negara plus 62 ini yang diomongin gitu kan, suka nyebelin gitu ya. Ya kita bagaimana caranya kalau kita jual jasa, kita harus benar-benar care sama orangnya, kita harus benar-benar ya kita jasa, persaingan kita juga pasti ada gitu kan. Tapi bagaimana kita harus benar-benar mendalami apa yang kita tekuni. Nah, Miracle kan sekarang kan sedang bersekolah nih ya,
sekolah. Tadi yang diceritakan Cek Lorinda ini kayaknya siswa SMA deh sekarang yang sedang menekuni bidang jasa menulis itu ya. Di SMA itu cukup banyak sih kayaknya art and craft itu yang suka itu hobi itu ya. Mungkin nah Miracle mungkin sudah ada di benak Miracle mungkin keinginan-keinginan seperti apa sih untuk menunjang Miracle nanti punya bisnis jasa di bidang menggambar atau desain fashion ini seperti apa? Mungkin bisa di-sharingkan Miracle? Kalau saya sih saya mau ngambil pengalaman-pengalaman dari lomba-lomba aja dulu gitu bisa. Oke, terus mungkin kiat apa lagi untuk meningkatkan kualitas Miracle sendiri? Planning ke depan. Ya lebih sering berlatih menggambar terus diekspos ke online gitu sih. Oke, iya. Oke, thank you Miracle ya. Mungkin dari siswa lain nih, Mr. Andi mau nanya siapa ya? Ada ini ya, siapa namanya? Kayla. Ada Kayla di sini. Halo Kayla. Adakah Kayla? Belum ada ya. Oke, mungkin coba yang lain. Di sini kayaknya ada Sandi. Halo Sandi. Sandi adakah? Oh, nggak ada Sandi. Jovan. Halo Jovan. Saya lama nggak mendengar suara Jovan nih. Halo Jovan. Iya, Jovan. Nah, ini menarik nih, Klo. Ini Jovan ini perlu dibahas nih, Mr. Andi baru teringat ini. Ini dari hobi dari hobi juga ya kayaknya Jovan ya. Hobinya Jovan ini main game. Tapi bisa menghasilkan profit ya, atau istilah Cinanya itu cuan ya. Sekarang lagi ngetren lah cuan ya. Jovan, mungkin Jovan bisa sharing bisnis apa sih yang Jovan tekunin kok kayaknya Mr. Andi pantau terus nih Jovan ini lumayan banyak juga ini duitnya nih lama-kelamaan nih. Iya kan? Dari hobi kan betul ya Jovan ya? Dari hobi ya? Amin, Mister. Ya. Iya, Mungkin bisa Mister. sharing lah sama teman-temannya nih. Oke, silakan Jovan. Awal kan saya awal tuh masuk kayak komunitas gitu, Mister. Iya. Terus kebetulan teman saya ada yang nanyain, Jo, gimana ya kayak udah diatur gitu sama Tuhan. Dia ngechat saya terus ngasih tahu cara-caranya gitu. Jadi saya baru kepikiran di kepala saya tuh, oh iya, dengan cara kayak gini untung yang kita dapat tuh lebih besar daripada kita cuma nunggu orang buat datang ke kita terus buat beli, tapi kita harus juga berani promosi. Nah, dari situ kan saya dulu tuh takut gitu ya sama orang tua saya, takutnya nggak dibolehin gitu, Mister. Iya, Nah, iya. modal saya juga cuman berapa ya waktu itu? Cuman 20.000, Mister. Nah, saya Iya. belum berani buat beli barang terus dijual lagi karena kan saya belum paham, saya belum belajar, saya belum ngeh banget tentang harga, Mister. Nah, makanya saya Iya. nyari pembeli sendiri, terus misalnya pembelinya udah bayar, baru saya kasih ke penjual. Jadi kan saya dapat untung. Nah, Iya. dari situ saya kenal orang banyak, terus ya udah dipelajarin. Jadi dari sana saya sekarang berani ngambil terus jual gitu. Oke. Gitu sih, Mister. Nah, ngomong-ngomong Jovan, apa sih yang kamu jual itu Jovan? Ini kita bingung ini. Jovan jual apa ini? Jovan jual apa Akun, ini? Mister. Oh, Akun, Mister. akun. Oh iya. Waktu itu misalnya jualnya 480, untungnya 480 juga, Mister. Oh, wow. Seperti itu. 100% glow. Iya kan? Iya. Daripada main kripto di PHP-in terus nyangkut terus kan mendingan kayak Jovan nih. Iya. Cuman Oke. Jovan ya? Iya, Jovan. Iya. Iya, C. Jual akun 100% itu kamu mainin dulu apa kamu jual beli akun? Kalau misalkan 100% keuntungan, lah kamu belinya berapa? Masa 0 rupiah? Nah, gimana ya kalau dijual beli itu gimana ya, susah jelasinnya lah pokoknya. Kita tuh pokoknya saya punya temen tuh
phishing negara-negara luar. Pokoknya Filipina. Oh. Nah, dari situ nge-phishing negara-negara luar, terus saya suka ngemis minta resnya dia. Kadang saya juga nebar sendiri. Beneran. Iya Teman iya saya iya iya makanya iya bilang, iya 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 saya iya. pokoknya gitu dah pokoknya. Apa Eh, suruh ke Filipina, apa ah, nebar-nebar di Filipina, nanti data-data akunnya dapat. Kadang kalau hoki teman saya pernah dapat berapa ya? 3,8 gitu. Untungnya ya wow. segitu juga. Untungnya juga Tapi segitu. legal kan? Legal. Oke Benar oke ya, oke. legal ya. Iya Ya iya ya. iya iya iya. Jovan, nah sekarang nih, Jovan sudah menekuni apa namanya jual akun seperti ini sudah berapa lama Jovan? Saya udah dari pandemi, Mister. Semenjak Dari pandemi ya? Eh, pandemi. Oke, 2020 berarti. berarti sudah 1 tahun ya berjalan ya? Iya, Mister. Oke, nah sekarang Jovan otomatis kan sudah banyak nih customer atau Iya. yang apa yang mencari jasanya Jovan kan seperti itu ya. Nah, Iya, Mister. profit atau keuntungan yang Jovan dapatkan itu biasanya Jovan gunakan untuk apa? Karena kan Jovan kan sekarang kan statusnya sebagai seorang pelajar nih Heeh. SMP. Jovan gunakan untuk apa biasanya Jovan? Apa namanya? Buat mimpi saya ke depan, Mister. Buat saya begini tuh apa ya? Oke. Saya punya inisiatif tuh buat bantu orang tua saya karena saya kan buat biaya sekolah ke Oke. depan. Saya tahu, Mister, apa di zaman sekarang tuh kan mana ada sekolah cuma 1 juta 2 juta kan. Yes, Pasti kan lebih betul. kan. Nah, Betul. saya pengen bantu orang tua saya gitu. Iya, 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 iya. Oke, thank you Jovan. Nah, ini bagus sekali ya Chloe ya, menarik sekali ya. Hmm. Maksudnya dari siswa SMP sudah punya pola berpikir jauh gitu loh. Pola berpikir jauh. Hmm. Biasanya kan pola berpikir seperti itu, maaf ya, orang-orang tua kita zaman dulu itu Mister Andi aja ya, Mister Andi sama istri itu masih punya ini loh anak apa untuk semuanya ini Mister Andi itu punya planning gini, oh nanti anak saya mau sekolah di sekolah A, biaya sekolahnya sekian, saya harus nabung nih. Orang tua zaman kita dulu kan seperti itu tuh kebanyakan kan. Hmm. Tapi ya syukurlah kalau kalian punya jiwa wirausaha bahkan ingin membantu orang tua ya bagus. Tapi surplusnya lagi apa? Yang tadi Cek Lorinda katain anak-anak. Kalian membeli barang A dengan dibelikan oleh orang tua ya dan membeli barang A juga dengan membeli sendiri. Kepuasannya lebih puas kita bisa membeli sendiri dari hasil kita sendiri. Yakin itu bisa ditanya sama Jovan. Dan Jovan juga pasti punya keinginan beli A, beli B, beli C juga bisa beli sendiri ya sekarang Jovan ya. Iya, Mister. Iya. Iya, ya bisa maksudnya memuaskan Iya. diri sendiri ya, betul ya. Keinginan-keinginannya Iya. itu bisa tercapai ya tanpa Iya. membebankan orang tua ya, betul ya. Iya, Mister. Oke, thank you Dikembang. Jovan. Nggak apa-apa Jovan, lanjutkan selama itu positif, tetap motivasi dari kami, tetap sekolah harus prioritas ya. Yang apa namanya berwirausaha itu bisa kamu kembangkan di sela-sela waktu belajar kali atau kondisi-kondisi sedang off sekolah, ya bisa kamu maksimalkan. Tapi kalau pada saat kamu sekolah ya seperti tadi yang di-sharingkan Cek Lorinda, saya sekolah, fokus dulu sekolah. Sela-sela sekolah ada break, mungkin saya bisa ambil untuk sedikit masuk ke dunia bisnisnya, itu bagus sekali. Sama halnya juga tadi Miracle, mungkin Miracle di sini sedang mengeksplor diri ya, sedang mencari banyak teman, sedang mencari banyak komunitas. Nah ini penting sekali tadi yang dikatakan sama Cek Lorinda, sama Jovan, komunitas itu penting banget. Ya, siapapun orang kita itu tergantung dari komunitas kita. Ya, maaf ya, kalau kita mau hidup benar ya kita bergaul dengan orang yang benar kan seperti itu. Kalau kita mau hidupnya rusak ya bergaulah sama orang yang rusak seperti itu. Ya, kalau kalian mau sukses bergaulah sama orang sukses. Jangan sama orang yang setengah-setengah sukses gitu. Ya, Ya, maka kadang males itu loh. jadi orang di sekeliling kita itu yang bisa mempengaruhi diri kita ya, Chloe ya, betul ya. Orang di sekeliling kita itu yang mempengaruhi diri kita sendiri. Jadi bagaimana caranya kita pintar-pintar memilih teman sekarang. Pintar-pintar memilih teman. Ya jangan sampai kita, oh kira-kira teman ini, ya Mr. Andi, ini saya sharing diri saya ya.
Saya tidak membahas tentang dunia dogi. Saya membahas tentang dunia renang. Renang ini jasa. Saya menekuni jasa ini dari tahun 2006. Saya lulus SMA, saya langsung ke Bali, saya menekuni jasa melatih renang. Yang dikatakan Cek Lorinda itu betul. Orang yang masih muda seringkali dicibirin. Pasti dicibirin. Dia labil, masih kecil gitu. Saya juga pernah kejadian seperti itu. Saya sebagai seorang pelatih renang, pada waktu itu saya masih ingat. Saya tahun 2009, 2010 saya membangun klub renang. Itu orang-orang yang ada di kolam renang, pelatih-pelatih senior itu cibirin, masih muda, emang dia bisa apa? Pengalamannya masih sedikit. Iya kan? Masa sih bisa menciptakan atlet renang hebat gitu. Nah, kalau kita yang orang yang pikiran kita negatif, saya pasti emosi, saya pasti marah. Kalau saya enggak, oke, saya akan berusaha, saya mengeksplor diri saya menambah kapasitas diri saya akan buktikan kepada masyarakat renang bagaimana saya bisa meningkatkan prestasi dari diri saya kepada anak didik saya. Ya, puji Tuhan pada waktu itu saya bisa mengantarkan atlet saya sampai tingkat level nasional. Ya, salah satu atlet saya sempat sampai menjadi duta di Olimpiade ini ya, Youth Olympic Games pada waktu itu. Jadi Youth Olympics Game itu baru pertama kali diadakan, baru pertama kali di dunia diadakan. Nah, salah satu murid saya itu pernah menjadi dutanya pada waktu itu, tetapi dia tidak lolos limit A. Jadi Indonesia itu akan mengirimkan atlet yang lolos limit A. Yang limit B dia tidak diberangkatkan. Tetapi atlet saya ini lolos limit B dan dia tidak lolos di limit A. Dia batal berangkat karena masalah pendanaan. Ya, negara plus 62 kayak gitulah, masalah dana ujung-ujungnya ya, Klo ya. Kalau dana nggak cukup, nggak berangkat. Nah, tapi akhirnya apa? Saya dikenal, masuk ke surat kabar, di berita ya. Ya, bagaimana kita membawa diri kita sekarang. Nah, sekarang terkait tentang usaha. Saya kembali lagi terkait tentang usaha tadi, banyak sharing dari Klorinda, dari Cek Klorinda, dari Benny, dari Jovan, ya. Saya rasa usaha itu bukan hal yang tabu yang harus dilakukan oleh orang tua saja. Ya, betul ya, Klo ya. Kita dari sejak kecil kalau kita mau usaha itu sangat bagus. Makanya di sekolah kita kan yang namanya pola berpikir kewirausahaan itu ditanamkan benar-benar nih. Benar-benar ditanamkan. Ya, sekarang kita usaha itu gampang, nggak seperti dulu. Ya, apalagi sekarang toko online jauh lebih lebih berpotensi daripada toko offline. Ya, rata-rata orang punya toko offline, harusnya dia punya toko online, ya. Harusnya seperti itu ide. Kayak Cek Lorinda ini punya toko offline dan online loh. Mister Andi tahu, soalnya dari dari kita berteman dari dulu kan, terkait tentang saya juga suka hobi di anjing gitu kan. Cek Lorinda juga. Mister Andi walaupun saya lebih tua dari segi usia, apa-apa Mister Andi tanya sama Cek Lorinda, "Klo gimana ini gini-gini?" Saya tanya gitu. Karena apa? Kemampuan. Kayak tadi Cek Lorinda katakan saya spesialis beagle. Mister Andi spesialis yang lain. Ya, kalau tentang beagle saya pasti tanya. Ya, waktu ini Mister Andi malam-malam tanya, "Klo ini gimana anjingnya nih, ada murah?" "Jangan Mister, itu jelek." Ya sudah, saya nggak lanjutkan follow up mengenai anjing itu. Nah, sekarang gini Klo. Apakah usaha yang Klo jalanin ini, yang Klo tekuni dari sejak SMP ini, ya, murni timbul begitu saja, ya, dari diri Klo, murni muncul gitu saja, aku pingin ini dan lain sebagainya, atau ada nilai-nilai dari selama Klorinda berada di sekolah. Klo kan di sekolah Tunas Daud kan, kalau nggak salah SD di Tunas Daud ya, atau bukan? Ya, SD dari kelas 4 Tunas Daud ya. Waktu itu sudah ada pembelajaran entrepreneur ya? Sudah ya. Sudah ya. Nah, maksudnya gini loh. Nah, ada nggak program dari entrepreneur, program yang Klo dapatkan itu menjadi salah satu juga daya dorong untuk Klo berusaha sampai sekarang ini?
Ada nggak? Maksudnya dari Kalau dari pada awal mula sih ya pasti dari hobi dulu ya. iya, Tapi entrepreneur itu sebagai jembatan gitu loh, Mister. iya, iya, Jembatan kita awal ketemu orang itu gimana segala mhm, macem. Oh iya, mhm, ternyata asik ya bisa ketemu orang, kenalan. Ya kan kita jadi jatuhnya kan ketemu orang tua murid dulu kan. betul. Nah, itu jadi pengalaman si entrepreneur itu. Iya, Ya, iya, pengalaman ketemu orang tua, apalagi ibu-ibu kan biasanya ibu-ibu tuh yang iya, suka keliling. Karena yang rata belanja adalah ibu-ibu. Jadi kayak eh, paling nggak kita tahu lah gimana cara ngelayanin ibu-ibu, dia tuh gimana senangnya. Paling nggak betul. gimana cara kita ngelayanin orang dewasa sih, lebih dewasa. Karena kebanyakan namanya customer sih pasti kan rata-rata dewasa, Iya, jauh lebih dewasa. Apalagi waktu itu kita posisi kan SD gitu. Jadi dari ketemu orang itu, oh ya ntar bisa kenal orang tuanya ini, orang tuanya itu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, orang tuanya dia tuh bakal tahu kita gitu loh. betul. Kayak siapa ya? Kayak Monica, tahu Monica Gunawan. Iya, iya, heeh, heeh, Nah, ingat, itu kan ingat. awal mulanya kalau misalkan kalau kayak posisi sekarang ini kan kita nggak mungkin tahu nih, nggak mungkin kenal sama orang tuanya kan, karena kita nggak mungkin tiba-tiba nyari orang tuanya kan. Nah, entrepreneur itu Betul. sebagai jembatan gitu loh. Kan biasa kita jualan, ini mamaku loh, oh ini papaku loh. Oh ya, itu kan pasti namanya kita kan pasti ngenalin, oh ya ini eh, temanku loh ma yang gini gitu. Misalkan kayak saya kalau sama Monica itu, Monica kan namanya Monica, kalian kan pasti cerita tuh, oh teman kalian tuh kayak gini. Jadi pas ketemu tuh udah tahu gitu. Oh ya pas main ke rumahnya, jadi oh ya pasti mamanya bilang kamu yang main ini ya gitu. Atau mamanya Monica bilang, oh kamu yang jualan anjing ya Klo gitu. Oh kamu yang jual pakan hewan ya Klo gitu. Nah dari situ juga balik lagi ke relasi jadinya sih. Iya, betul. Ya kalau nggak ada entrepreneur kan belum tentu kita ke rumah itu gitu loh. Paling nggak ya Betul, kita ketemu betul. orang tua itu kan pasti dari entrepreneur itu ya. Entrepreneur itu sebagai jembatan sih. Jadi kan kita lebih tahu, maksudnya sedikit lebih tahu orang tuanya masing-masing murid itu kerja apa, apalah segala macam itu walaupun dia nggak ngomong tapi pasti kelihatan gitu. Betul, Atau betul. mungkin dari temennya, si itu loh mamanya si Mister Andi, misalkan mamanya Mister Andi tuh yang dagang garment gitu, bikin Hmm, baju atau apa. Oh gitu ya, tapi nanti kan seiring kita waktunya berjalan kita tahu, oh iya nih si ini punya ini gitu. Jadi kan bisa kenalan sama orang tuanya. Nah jujur aja saya kalau untuk teman sebaya itu murni yang sekolah Tunas Daud aja teman sebaya saya. Bahkan teman mmm. saya sendiri pun jatuhnya orang tuanya temen saya. Paham nggak Mister? Iya, 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 iya. Jadi Jadi contoh contoh kayak iya, iya, Mutia iya, nih, Mutia. Kalau iya, Mutia, saya kan Mutia itu kan anak kelas sebelah ya. iya, Jadi Mutia ini ibunya sekarang punya Rich Bowl, iya, restoran betul. lah di Canggu Iya. itu. Lu bisa tahu ya? Tahu, 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 tahu. Nah, itu kan Rich Bowl itu. Nah, saya temenannya sama mamanya. Nggak pernah keluar nggak pernah keluar sama Mutianya, nggak pernah keluar sama ini ya, saya malah mainnya ya cari emaknya gitu. Jadi teman-teman saya rata-rata, nah itu salah satu alasan kenapa saya cari temen yang jauh lebih dewasa dari saya, karena saya pengen juga diri saya tuh menjadi lebih dewasa gitu. Karena kalau ya saya nggak ngomongin nggak boleh temenan sama sebaya gitu. Boleh Iya, temenan sama sebaya, cuman dewasa, jadi orang dewasanya tuh nggak dapet gitu loh. betul, betul. Sedangkan kalau kita berteman dengan orang yang lebih dewasa, kita kan dibagi pengalamannya mereka seperti apa. Lama-kelamaan kita bisa jadi lebih mudah untuk menghadapi orang dewasa gitu. Gimana cara kita Betul. menghadapi orang dewasa. Sedangkan kalau kita kayak sebayato, kerjaannya sama sebayato kan mereka belum tentu punya pengalaman untuk ketemu orang lain. Iya, 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 iya. Nah, sedangkan kalau kita ketemunya sama dewasa kan mereka sudah pernah pengalaman ketemu sama yang lain. Jadi kalau misalkan nih kita nggak tahu, kita pasti otomatis tanya. Kalau udah temenan kan biasanya mana mungkin sih nggak mungkin nggak dikasih tahu gitu loh pengalaman mereka gitu. Kamu kalau ngomong sama si ini tuh harus gini ya, harus Mhm. sopan atau gimana tata cara eh, balas orang itu. Nah kayak contoh kayak tetangga saya nih. Nah ini yang saya bilang saya ngobrol sama mamanya Mutia ini, saya pengen sewa rumah sebelah.
Nah, Iya. sedangkan tetangga itu garangnya nggak tahu kayak apa. Bener-bener body keker kayak tukang pukul gitu. Kan namanya kita kan takut gitu ya, apalagi umur jauh dan kita masih bingung gimana cara menghadapi orang itu dengan cara sesama dewasa gitu gitu loh. Kadang Iya. kalau sama anak-anak kan ya gimana gitu. Jadi saya akan pasti minta saran ke yang Orang punya yang Reds lebih Ball dewasa. itu, "Tan, Heeh. gimana ya?" gitu. "Saya pengen nyewa nih, tapi saya nggak berani ngomongnya, ya seininya saya udah bisa ketemu orang, perasaan takut tuh pasti ada, Mister. Iya, Apalagi betul. tampangnya kayak gitu, yang bikin kita takut duluan kan sebenarnya tampangnya kan. Iya, betul. Kalau misalnya ketemu juga mungkin Mister pasti akan kaget. Kaget di awal itu wajar. Nah dari Iya. itu, "Oh ya, kamu ngomong aja dulu gimana, kamu ngomongnya baikin ya," gitu. Karena nah dari temen pun kan, kadang kalau kita hidup memang sih temen yang menilai, tapi kan selebihnya kita yang jalanin sendiri kan. Betul. Kayak kayak Mister Andi lihat saya, "Oh, Klo, kamu nih galak sekali sama orang lain," gitu. Nah, dari sana juga kan saya belajar, oh iya, saya tahu loh diri saya galak. Jadi kan, tapi kan nggak mungkin saya lampiaskan ke orang yang saya pengen sewain gitu loh. Jadi kan saya minta Betul. bantuan lagi dari teman saya, gimana cara menghadapi orangnya gini. Nah, dia bilang, ya kamu ngomong aja dulu, tunggu responnya, nanti kamu ngomong dulu sama saya. Nanti tante bantu jawab. Nah, dari situ kan kita bisa dibantu oleh orang gimana cara menjawab orang lain. Nah, dari sana kan kita bisa jadi dapat pengalaman lagi dari sana. Ya kayak, Iya. oh ya kamu bilang ya Klo, ditunggu kabar baik kan, bapaknya itu kan mikir dulu. Nah, teman saya bilang, "Ya kamu bilang Klo, terima kasih ya Pak," gitu, "ditunggu kabar baiknya." Nah, itu kan orang dengarnya jadinya gimana gitu, gitu loh. Iya, Itu betul ya betul. sampel kecil sih itu sih. Mhm mhm mhm. Ya Iya kadang kita iya sih iya kalau iya. ini bisnis harus sehalus mungkin sih sama orang, walaupun Iya. aslinya kita nggak gitu ya. Iya. Iya 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 iya. Oke, Tapi jadi kadang itu mhm. perlulah sedikit gitu. Iya iya iya. Oke, thank you ya, Klo. Jadi apa namanya, ada ya dampak positif dari pembelajaran entrepreneur atau kewirausahaan dari sekolah ya. Paling tidak itu bisa menjadi apa namanya, daya ingat kita kan. Di sekolah pernah saya diajarkan seperti ini. Ternyata berwirausaha itu nggak mudah, ya kan? Nah, terus kalau udah tadi tips yang berikutnya bagaimana kita memilih yang namanya teman. Jadi jangan takut kita berteman dengan orang yang lebih tua, ya, jangan takut. Jadi dan jangan apa namanya kita salah memilih teman karena bahaya, ya. Ya kita kembali lagi lah ke yang namanya firman Tuhan, ya kan? Pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik itu udah Mhm. benar-benar nyata adanya. Nah kalau kita mau membangun bisnis, cari relasi sebanyak-banyaknya, cari teman sebanyak-banyaknya. Mister, saya susah berteman dengan orang lain. Saya orang yang tergolong orang yang kuper, kurang pergaulan. Loh, kalau kamu di dunia bisnis anak-anak, nggak bisa kita tanpa orang lain. Ya kita hidup nggak bisa kita tanpa orang lain. Jadi kalau kita mau bisnis ya sebanyak-banyaknya. Ya, kita bisnis ya siaplah dengan segala sesuatunya, ya. Jadi sekali lagi, mungkin waktu kita juga Klo ya Mhm. sudah pukul 10:48, mungkin Mhm. thank you Klo, Mister Andi sampaikan buat sharing-sharing-nya, motivasinya untuk adik-adik semua, pengalaman berwirausaha dari apa namanya, dari sejak di bangku SMP ya. Di bangku SMP Mhm. sudah memikirkan untuk masa depan dan ternyata juga salah satu siswa kita juga ada yang bergelut di dunia yang sama ya kalau ya mungkin di bidang jasa atau di bidang yang lainnya itu oke-oke saja. Yang penting kalau bisa kita terus tekuni, kita optimis dengan eh, apa yang kita jalani gitu kan. Kita optimis ya supaya apa yang kita cita-citakan seperti Jovan tadi cita-citakan membantu orang tua itu bisa bakal terwujud ya. Itu cukup mudah kalau kita benar-benar optimis dan mau serius menekuni hal itu. Oke, ya sekali lagi thank you Klo udah sharing. Terus Mister sebelumnya Ya, ini ya promosi, ya halusnya promosi dikit lah ya. iya ya. Atau enggak kalau kalian nih misalkan pengen lihat apa sih bisnis saya tuh kayak apa sih. Jadi saya ada Instagram 3 biji, itu kalian bisa lihat tergantung kalian mau cari apa.
Nah, kalau yang satu kan khusus spesial tuh, anjing beagle. Itu jadi orang bisa lebih tahu, oh ya nih si Instagram ini jual beagle gitu. Jual beagle orang kan lebih percaya. Tapi kalau ada Instagram lagi satu, itu kayak untuk saya caloin anjing gitu loh. Jadi walaupun misalkan bisnis kalian beberapa sama, tapi rada beda, nggak apa-apa, bikin aja Instagram sebanyak-banyaknya juga nggak masalah. Namanya kan orang kadang nggak kelihatan ya, walaupun cuma punya satu Instagram kan orang kadang nggak kelihatan tuh. Betul. Nah, jadi bisa lah kalian lihat-lihat gitu. Jadi kalau kayak bisnis anjing tuh kayak apa, ya bisa di-follow aja lah Instagramnya. Iya, 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 Tuh. iya, iya, iya. Oke. Ya, jadi apa namanya? Sekarang media sosial itu sangat ini ya, sangat penting sekali buat kita ya. Sangat penting banget. Jadi media sosial itu kalau kita bisa maksimalkan penggunaan media sosial itu bisa menghasilkan banget menghasilkan ya. Jadi kayak Cek Lorinda, Mr. Randi juga gunakan media sosial untuk bisnis. Ya, kayak kemarin saya sempat komen di salah satu kakak kelas kalian, ternyata dia sekarang menjadi endorse beberapa produk-produk ya kan, toko-toko. Wow, saya apresiasi dia. Saya chat DM dia, wow keren sekali loh, saya bilang gitu. Terus tingkatkan ya. Nah nanti nih Cek Lorinda ini apa namanya punya bisnis di pet shop ataupun seputar anjing. Buat kalian mungkin ada keluarga ingin tahu lebih jelas lagi ya silahkan bisa di follow lah Instagramnya ya. Oke, waktu kita sudah habis. Sekali lagi thank you Klo atas Thank you, waktunya. Mister. Thank you juga. Sudah meluangkan waktu untuk kita semua, udah sharing-sharing pengalaman. Ya, semoga apa yang sudah di-sharingkan Klo dan siswa di kelas ini bisa memacu seluruh siswa untuk mulai memikirkan nih planning masa depan ya. Sekali lagi, orang tua kita masih ada, orang tua kita mampu, oke itu bagus banget. Ya, tetapi kita harus punya pola berpikir kreatif masing-masing. Ya, kalau orang tua kita mampu mensupport kita dengan planning kita, oh jauh lebih bagus. Ya, yang penting jangan kita terlalu terus bergantung sama orang tua. Ya, semua tidak ada yang tahu. Ya, oke. Itu saja kita akan akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Oh, sama Mister, satu lagi. Yuk. Kalau itu saya ada kasih Instagram pribadi juga. Pokoknya kalau kalian punya pertanyaan tuh sebenarnya kalian harus menggunakan kesempatan tanya sebanyak-banyak mungkin ya, karena pepatahnya itu malu bertanya sesat di jalan. Iya betul. Iya kan? Betul. Kalau nggak tanya kalian mana tahu apa-apa nanti ngebleng disangka orang, ih apaan sih ini orang gitu. Nah itu kalian wajib bertanya sih itu. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian ada yang mau tanya, tanya aja di IG saya lah gitu. Iya betul. Ya kita harus cari relasi lah ya. Mencari relasi untuk memperoleh sesuatu yang maksimal. Oke, sekali lagi kita akan akhiri kegiatan kita. Tadi kita awali dengan berdoa, juga kita akan akhiri juga dengan berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kegiatan kami boleh selesai. Sharing dari Klorinda bisa kami dapatkan, biarlah membuka wawasan kami tentang berwirausaha dari bangku sekolah dan mampukan kami menangkap setiap support dan motivasi ini. Tuhan memberkati Klo dalam segala usaha pekerjaannya, semua yang diusahakannya Tuhan buat berhasil senantiasa Tuhan. Tuhan berkati juga aktivitas kami selanjutnya, apapun yang kami kerjakan biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali di lain waktu dalam kondisi yang baik, sehat, dan tidak ada sakit penyakit apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Klo, terima kasih banyak sekali lagi Mr. Andi diucapkan buat waktunya. Next time kalau ada kesempatan bisa sharing-sharing ke adik kelas yang lain. Semoga bisa menyempatkan waktu kembali. Oke? Thank you Klo, thank you seluruh siswa kelas 9. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.